Alhamdulillah kita baru selesai nonton salah satu profil guru ngaji yang kita support ya. Alhamdulillah sudah terdata seribuan guru ngaji yang kita support setiap bulannya. Ada di target guru ngaji yang kita support ini bukan guru ngaji yang ada di kota. Guru-guru ngaji yang berada di pelosok yang aksesnya lumayan jauh, aksesnya juga sulit untuk dijangkau, karena kurang lebih ketika kita langsung distribusi langsung, bisa memakan waktu 1 sampai 2 jam untuk ke tempat tersebut. Nah, jadi insya Allah ini program mulia, tadi sudah disampaikan Ustadz Mutamam ya, nggak ada minta imbalan gaji dari murid-muridnya ya, takut nggak lillah, maka kita yang hari ini diberikan Allah rezeki lebih, semoga Allah gerakkan tangan ini jadi wasilah beliau terus semangat belajar ngajinya. Ini saya izin mengirim link di kolom chat. Nah, ini bisa diklik sekarang atau nanti, silakan di copy dulu, atau diklik sekarang juga boleh. Insya Allah ini akan kita salurkan setiap bulannya, setiap bulan. Jadi ketika mereka tidak ada gaji, kita yang inisiatif, kita yang bekerja untuk bagaimana biar guru ngaji ini fokus terus ngajar ngajinya, kita yang ngasih uang support mereka ketika mengajarkan ngaji anak-anak di sana. Nah, insya Allah ini program luar biasa ya, program yang baru 6 bulan kurang lebih kita jalani, tapi sudah membuat hati dan diri kita tertampar-tampar karena kurangnya rasa syukur. Semoga ini bisa jadi wasilah jembatan amal soleh kita untuk mencapai surganya Allah. Insya Allah bisa diklik sekarang atau nanti. Kita akan masuk ke sesi utama, yaitu kajian kantin sidak ya. Hari ini saya izin memperkenalkan pemateri terlebih dahulu sebelum kita masuk ke apa sih yang akan dibahas. Insya Allah kita malam hari ini akan dibersamai oleh salah satu ustadz di Pondok Modern Muzalan Pontianak, Masjid Kapal Muzalan Pontianak, di bawah kepengasuhan Ustadz Lukmanul Hakim ya. Insya Allah beliau sudah biasa mengisi di sidak juga, khususnya di pembahasan fikih ya. Selama ini kita belajar fikihnya di kantin sidak itu, beliau yang ngisi insya Allah dari wudhu, dari tentang najis-najis, rukun-rukun sholat. Nah, ini kita masuk ke pembahasan berikutnya, fikih sholat tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Semoga ini request juga dari para jamaah yang ada di grup kemarin, pengen belajar tentang sholat lagi Bang Acit. Nah, jadi kita fasilitasi di sini. Insya Allah ini beliau lulusan Gontor ya, lulusan Gontor, pondok Gontor di, saya lupa di titiknya di mana, karena banyak cabangnya ya. Juga sudah lulus di S2 juga. Beliau sekarang fokusnya lagi di Masjid Kapal Muzalan Pusat di Pontianak. Nah, nama beliau Ustadz Imam Subarja. Nah, kalau jamaah-jamaah yang sebelumnya sudah pernah ikut, atau jamaah-jamaah lama, tahu pasti kenal dengan Ustadz ini. Karena di grup juga ada yang request, Ustadz undang lagi Ustadz Subarja untuk ngisi. Pengen belajar sama Ustadz Subarja lagi. Nah, insya Allah kalau ada orangnya di sini, ini kita hadirkan langsung. Kita akan ngebahas hal-hal yang membatalkan sholat. Mari kita sapa dulu pemateri kita. Saya cari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah khair. Baik Bang Acit. Antum gimana kabarnya Ustaz Acit? Alhamdulillah aman Ustaz. Walaupun di sini lagi musim hujan Ustaz ya. Iya. Nah, tadi saya baru pulang pada maghrib juga dari jemput istri, bawa anak juga hujan-hujan. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah malam hari ini kita bahas ini Ustaz ya, hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, siap insya Allah. Siap. Mungkin langsung saja waktunya dipersilakan kepada Ustadz Imam Subarja. Padanya kami persilakan. Terima kasih Ustaz Acit, ikhwah semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, usalli wa usallimu ala nabiyil mustafa
wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ustadz Acit sudah diberikan waktu untuk bisa berbicara di kantin sidak untuk sesi yang kali ini. Tadi saya kembali memperkenalkan diri tadi ya, nama saya Muhammad Imam Subagja, saya tadi benar lulusan Gontor, tepatnya saya di Gontor di Ponorogo, Ustadz Acit ya, saya lulusan Gontor di Ponorogo, Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, dan saya belum S2 nih, masih ada rencana, jadi saya masih lulusan S1, kebetulan kami pribadi lulusan S1 di Fakultas Syariah, program studinya perbandingan mazhab. Cek. Hilang ya? Afwan, sepertinya sinyalnya hilang ini, Ustadznya. Insyaallah kita tunggu ya, bentar ya Bunda ya. Ini kayaknya sinyalnya hilang. Subagja. Oh iya. Mati lampu atau hilang ya? Bentar coba kita hubungi dulu. Takut sinyalnya hilang. Nah, sambil menunggu tadi ada link yang saya kirim, link support guru ngaji ya di pedalaman. Bebas nominalnya berapa? Kita mulai dari 10.000 semampu kita, insya Allah. Nah, sudah masuk lagi. Ayo. Maaf tadi ada gangguan kayaknya ya. Siap. Ya, oke. Semuanya tadi perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Imam Subagja. Tadi saya lulusan Gontor di Fakultas Syariah di perbandingan mazhab dan juga hukum di Universitas Darussalam Gontor. Semuanya kita hari ini akan membahas tentang fikih. Fikih itu sebenarnya apa sih? Kita kalau misalnya ngomong ya, sebelum kita ngomong tentang hal-hal yang membatalkan sholat, karena tadi pembahasan utamanya adalah fikih. Fikih itu apa sih sebenarnya? Fikih itu sebenarnya adalah panduan untuk kita. Panduan untuk apa? Panduan untuk melakukan segala sesuatu. Jadi dalam Islam itu segala sesuatu itu ada aturan mainnya. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, semuanya ada aturannya. Nah, aturan-aturan ini kemudian disusun hingga akhirnya kita kenalah aturan-aturan ini dengan nama dengan yang namanya fikih. Nah, untuk mengenai sholat sendiri, maka ada aturan mainnya. Dasar hukumnya apa? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ikhwah semuanya pernah menyampaikan kepada kita semuanya. Beliau menyampaikan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Shollu kama ra'aitumuni usolli. Artinya, sholatlah kalian kama sebagaimana ra'aitumuni, sebagaimana kalian melihatku di dalam sholat. Kalau misalnya diambil dari isi pada hadisnya ini, kebanyakan dari kita akan beranggapan bahwasanya kita harus sholat sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi. Benar, akan tetapi harus kita garis bawahi di sini. Kalimat ro'aitumuni itu diambil dari kalimat ro'ayaro dalam bahasa Arab yang artinya melihat. Untuk melihat sendiri di dalam bahasa Arab itu ada beberapa narasi yang digunakan. Salah satunya adalah nauzoro yanzuhu, kemudian ada ro'ayaro. Apa yang membedakan antara nauzoro dan juga ro'a? Kalau nauzoro artinya adalah kita melihat, tapi hanya sekilas saja. Yang penting pernah melihat. Jadi contoh kalau misalnya ada burung terbang, ada burung lewat, maka kita bilangnya ana anzuru ila ta'iri atau anzuru ilal usfuri. Saya tadi melihat burung, tapi cuma sekilas lewat saja. Tapi kalau ro'ayaro itu artinya adalah kita melihat dan juga mencoba untuk memahami. Makanya kalau dalam bahasa Arab, ro'ayaro artinya melihat, sedangkan ide atau ide dalam bahasa Arab atau pikiran dalam bahasa Arab itu artinya adalah ro'yun, diambil sama dari kalimat ro'ayaro. Maka kalau misalnya Rasul pernah menyebutkan solu kama ra'aitumuni usolli, artinya sholatlah kalian sebagaimana kalian paham, sebagaimana kalian melihatku dan juga memahami bagaimana aku melakukan sholat tersebut. Maka dalam sholat itu ada aturan mainnya. Nah, maka karena ada aturan mainnya, maka ada sholat yang batal dan juga ada sholat yang sah. Nah, jadi seperti itu ikhwah semuanya. Kalau dilihatnya harusnya seperti itu. Kapan yang namanya sholat atau ibadah-ibadah yang lain itu dikatakan sah? Jawabannya mudah banget. Ketika syarat dan juga rukunnya sudah terpenuhi. Maka
kalau misalnya merujuk, itu tadi kan sholat itu menjadi sah ketika syaratnya dipenuhi, rukunnya dikerjakan. Maka kalau misalnya kembali kepada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pernah berfirman, min kulli syai'in khalaqna zaujaini, bahwasanya dari setiap segala sesuatu itu Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada yang kanan, ada yang kiri, ada yang depan, ada yang belakang. Ada laki-laki, ada perempuan, ada malam, ada siang. Maka ada yang sah, ada yang batal. Jadi kalau sah adalah ketika syarat dan juga rukunnya terpenuhi, maka sholat yang batal itu adalah sholat ketika syarat dan juga rukunnya ada yang kurang atau tidak dipenuhi semuanya. Maka pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang apa saja hal-hal yang dapat menyebabkan sholat itu batal. Nah, sebelum kita masuk hal-hal yang dapat menyebabkan sholat itu batal, saya mau nanya teman-teman ikhwah semuanya. Nah, kira-kira apa saja sih sebenarnya syarat-syarat dari sholat itu? Nah, mungkin di sini jadi perwakilan ya. Siapa yang bisa menjelaskan atau siapa yang mau memberitahu kita semuanya apa saja syarat-syarat dari sholat? Ada kira-kira? Nggak ada. Apa saja syarat-syarat dari sholat itu? Jadi syarat itu terbagi menjadi dua ya. Jadi sholat itu kan sholat itu Allah memerintahkan kita kan aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Allah berfirman aqimus sholata, dirikanlah sholatnya. Kalau dalam fikih ada narasi dalam Al-Qur'an atau hadis yang menyebutkan perintah, maka itu adalah sebuah kewajiban. Wa aqimus sholata artinya adalah wajib kalian untuk mendirikan sholat. Nah, kapan sholat itu menjadi wajib untuk kita semuanya? Yang pertama adalah ketika kita agamanya atau kepercayaannya adalah Islam. Yang kedua adalah ketika kita balik. Yang ketiga adalah ketika kita berakal. Jadi sebagai seorang manusia, sholat itu akan menjadi wajib. Sebagai seorang manusia, sholat itu adalah hal yang wajib untuk dilakukan. Kapan manusia wajib untuk melaksanakan sholat? Ketika dia muslim, ketika dia balik atau sudah dewasa. Yang ketiga adalah orang yang berakal. Maka orang-orang yang tidak melaksanakan sholat, istilahnya dalam bahasanya itu, yang tidak melaksanakan sholat, artinya ya dia bukan orang Islam. Artinya ya dia masih anak kecil atau bisa jadi orang gila. Maka orang-orang yang tidak sholat, padahal dia sudah dewasa, artinya dia orang gila. Kalau misalnya dia belum sholat, misalnya tidak mau sholat, wah berarti harus dipertanyakan apakah karena dia orang gila, apakah dia masih anak kecil, atau jangan-jangan dia bukan orang Islam. Maka syarat wajibnya sholat, jadi sholat itu menjadi wajib, ada syaratnya. Yang pertama tadi Islam, yang kedua balik, dan juga yang ketiga adalah berakal. Sedangkan sholat sah ketika syaratnya terpenuhi adalah pertama, ketika suci badan kita dari hadas dan juga najis. Nah, jadi sholat kita akan sah kalau misalnya pertama yang harus kita jaga adalah kesucian dan kebersihan dari apa yang ada dalam diri kita. Ada yang namanya hadas dan juga najis. Jadi kita harus suci dan juga bersih dari hadas dan juga najis. Apa sih bedanya hadas dan juga najis? Ini kadang-kadang kita rada sedikit salah ya. Apa sih bedanya hadas sama najis itu? Kalau najis itu adalah bendanya. Contoh mohon maaf kotoran. Kotoran ya. Kemudian contoh dari najis itu apa? Darah. Contohnya adalah nanah. Yang lain contohnya misalnya adalah bangkai. Itu adalah najis. Nah, sedangkan hadas itu adalah status manusia. Kalau najis itu bisa kita prediksi, kita asumsi, bisa kita deskripsi melalui panca indera. Jadi kita bisa lihat, bisa kita dengar, bisa kita cium, bisa kita rasa, bisa kita raba. Maka hal-hal yang bisa dilihat, dirasa, diraba itu adalah najis. Sedangkan hadas itu adalah status. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui hadas? Nggak ada caranya kita mengetahui bahwasanya orang itu berhadas atau tidak, kecuali yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala dan dirinya sendiri. Maka hadas itu adalah status ya, yang dikarenakan beberapa hal hingga akhirnya ia harus membersihkan dirinya, mensucikan dirinya dari yang namanya hadas. Hadas kita sudah belajar dulu hari bahwasanya hadas itu ada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar.
Yang membedakan antara hadas kecil dan juga hadas besar adalah keduanya yang sama ya, keduanya adalah hajat biologis manusia. Kalau yang hadas besar adalah hajat biologis manusia yang bisa ditahan, yang dia mampu untuk menahannya, sedangkan hadas yang kecil itu adalah hajat biologis manusia yang dia sendiri tidak mampu untuk menahan terjadinya penyebab hadas kecil tersebut. Jadi itu ya, yang pertama menjadi syarat sah dari sholat kita, itu pertama adalah suci dan juga bersihnya badan kita, pakaian kita, tempat kita dari yang namanya hadas dan juga najis. Apa bedanya hadas dengan juga najis? Najis itu bendanya, sedangkan hadas itu adalah status kita sebagai manusia. Nah, hadas terbagi menjadi dua. Ada hadas kecil dan juga ada hadas besar. Apa yang membedakan di antara hadas kecil dan juga hadas besar? Kalau hadas besar, penyebabnya adalah keperluan biologis manusia yang masih bisa ditunda nanti, yang masih bisa ditahan untuk dikerjakan nanti. Sedangkan untuk yang hadas kecil, penyebabnya adalah kebutuhan biologis manusia juga, tapi tidak bisa ditunggu untuk dikerjakan nanti. Makanya ada yang besar, ada yang kecil. Cara membersihkan dan juga cara mensucikannya ada masing-masing. Yang pertama syaratnya adalah suci dan juga bersih. Yang kedua syarat dari sahnya sholat itu adalah menutup aurat dengan pakaian yang suci atau bersih. Jadi tertutupnya aurat. Yang ketiga syarat sahnya sholat adalah berada di tempat yang suci. Yang keempat telah masuk waktu sholat. Yang kelima adalah menghadap kiblat. Jadi kalau misalnya kita asumsikan dari 5 hal tadi, bersih, suci badannya, bersih pakaiannya, bersih tempatnya, sudah masuk waktu sholat, dan juga menghadap kiblat. 5 hal ini adalah syarat sah sholat. Kalau misalnya 5 hal ini terkantor atau tidak, salah satu di antara kelima ini tidak digenapkan, tidak dikerjakan, tidak dipenuhi, maka bisa jadi sholat yang kita kerjakan itu adalah sholat yang batal. Maka harus dicamkan 5 hal ini harus dikerjakan, harus dipenuhi. Kalau dalam kaidah usul fikihnya malayatimul wajibu illa bihi bahwa wajibun, yang sesuatu yang wajib karena sholat itu wajib, yang sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu yang wajib tidak sempurna karena tidak dikerjakannya sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Maka di dalam sholat, ketika kita mau sholat kita menjadi sah, maka harus diperhatikan dulu, apakah badan kita suci, apakah badan kita bersih, apakah pakaian yang kita gunakan ketika sholat itu bersih, apakah suci, apakah tempat kita sholat itu suci, apakah kita sudah menutup aurat kita, apakah kita sudah menghadap kiblat, apakah waktu sholatnya sudah terlaksana. Nah, tadi di awal sudah disebutkan bahwasanya ketika kita sholat, ada yang namanya sholat yang sah, ada sholat yang tidak sah. Sholat yang sah itu ketika syaratnya dilaksanakan, yang kedua rukunnya dikerjakan. Maka kalau misalnya apa sih yang membatalkan sholat itu? Ya berarti syaratnya ada yang kurang, rukunnya ada yang tidak dikerjakan. Tadi syarat sudah kita bahas, sekarang ada rukun sholat. Apa saja sih rukun sholat? Nah, rukun sholat ini narasinya banyak banget. Ada yang 13, ada yang 15, ada yang 16. Tapi ini ada beberapa hal yang akan kita gambarkan di sini. Semuanya kurang lebih sama. Cuma narasinya aja beda-beda. Yang pertama, ketika sholat itu, yang menjadi rukun utama di dalam sholat itu, mohon maaf ikhwah semuanya, kita bahas dulu. Apa sih bedanya syarat dan juga rukun? Syarat itu adalah pelengkap. Sedangkan rukun itu adalah step pekerjaannya dari awal sampai terakhir. Kita analogikan seperti bunda-bunda kalau misalnya lagi masak di dapur, masak tempe katakanlah. Jadi yang jadi syarat itu apa? Syarat untuk memasak tempe itu adalah tempenya sudah dibeli di pasar, kemudian alat peralatannya sudah disiapkan, kemudian bumbu-bumbu sudah disiapkan. Nah, ini kan syaratnya. Nah, step masaknya adalah bunda-bunda memotong tempenya potongan tipis misalnya, kemudian dimarinasi dengan bumbu, ditaruh di dalam air yang sudah digaram, kemudian menyalakan kompor, memanaskan minyak, dan selanjutnya itu adalah rukunnya. Nah, tadi kalau misalnya dalam sholat, maka syarat sahnya sholat tadi yang 5 tadi,
Itu adalah hal pelengkap yang menjadikan sholat itu bisa dilaksanakan. Jadi ini biar bisa sah harus kita laksanakan dulu yang 5 hal ini. Nah, baru kemudian kita lakukan step sholat. Yang pertama, yang harus dilakukan di dalam sholat dan tidak boleh ditinggalkan, itu adalah niat. Bagaimanapun, niat itu adalah penentu apakah sholat kita diterima atau tidak. Apakah sholat kita sah atau tidak. Nah, niat itu harus dibaca. Dibacanya bukan dibaca by lisan, tapi harus dibaca di hati. Nah, gitu. Jadi, yang namanya niat itu bukan cuman usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Bukan lisannya saja yang harus berucap, tapi niat itu memang harus dasarnya dari hati. Niat itu apa sih sebenarnya? Niat itu adalah percikan keinginan. Jadi ada rasa ingin melakukan sesuatu. Yang namanya keinginan itu bukan lisan, tapi hati. Jadi yang pertama, rukunnya itu adalah ketika hatinya ingin melakukan sesuatu. Nah, ini namanya niat. Nah, maka yang pertama rukunnya adalah niat. Yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Jadi sholat itu rukunnya yaitu adalah berdiri ya. Kemudian yang ketiga harus dilakukan di dalam sholat adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram takbiratul ihram, kemudian selanjutnya yang menjadi rukun dan harus dikerjakan di dalam sholat itu adalah membaca surat Al-Fatihah. Jadi kalau misalnya kita sholat tuh nggak baca surat Al-Fatihah, maka disebutkan Rasul pernah bersabda, la sholata illa bil Fatihah, maka sholatnya tidak akan sah kalau misalnya di dalamnya tidak dibacakan surat Al-Fatihah. Tapi nanti pasti banyak pembahasan ya, nanti ada beberapa hal yang bisa kita gambarkan lagi. Kemudian yang menjadi menjadi syarat selanjutnya adalah ruku. Jadi setelah Al-Fatihah adalah ruku. Rukunya dengan tumakninah. Apa yang dimaksud dengan tumakninah? Tumakninah itu artinya adalah melaksanakan sesuatu dengan memaknainya, mencoba untuk bersikap tenang. Jadi sholatnya dibuat nyaman senyaman mungkin, yaitu salah satu caranya adalah dengan memaknainya. Bukan dengan melama-lamakan atau dengan mempercepat-cepatkan. Jadi tumakninah itu bukan lama, ini rukunya lama, betul. Bukan. Tapi tumakninah yang dimaksud itu adalah bagaimana kita memaknai apa yang ada di dalam ruku, apa yang ada di dalam sujud, apa yang kita lakukan ketika sholat. Itu yang dimaksud dengan tumakninah. Kita balik lagi, coba kita review tadi. Rukunnya pertama adalah niat. Yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Yang ketiga adalah membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima adalah ruku dengan tumakninah. Kemudian dilanjutkan dengan i'tidal, yaitu posisi berdiri tegak setelah ruku. Kemudian selanjutnya adalah kemudian dilanjutkan dengan sujud. Ya, kemudian dia sujudnya dengan tumakninah. Setelah sujud, kemudian ada duduk untuk tasyahud akhir, kemudian salam, ya, kemudian salam. Mungkin ada beberapa step yang terlewat, tapi hal tersebut adalah beberapa rukun yang menjadi hal wajib untuk dilaksanakan di dalam sholat. Maka ketika rukun-rukun ini tidak dilaksanakan di dalam sholat, maka sholat kita akan menjadi batal. Maka apa sih hal-hal yang dapat membatalkan sholat kita? Ketika 5 syarat yang disebutkan tadi ada yang tidak dipenuhi, ketika rukun sholatnya ada yang tidak dilaksanakan. Nah, sebenarnya ada beberapa narasi yang lain tentang rukun sholat ya, ada yang 13, 15, ada yang pendek. Tadi kita cari yang pendek dulu. Jadi hal tersebut ya harus harus dikerjakan ya. Mohon maaf, tadi saya ada yang ketinggalan. Tadi kita ulangi yang rukun ya. Ada niat, kemudian ada berdiri, kemudian takbiratul ihram, kemudian ada membaca surat Al-Fatihah, ada ruku dengan tumakninah, ada i'tidal dengan tumakninah, ada sujud dengan tumakninah, ada duduk tasyahud akhir, kemudian ada membaca tasyahud. Saya lupa tadi ya, di dalam tasyahud itu ada membaca tasyahud, kemudian ada membaca sholawat, kemudian ada salam,
ya kemudian ada dilaksanakan dengan tertib. Itu tadi rukun-rukun yang harus kita genapi, yang harus kita kerjakan di dalam sholat. Tapi tentunya ada beberapa hal juga selain di luar syarat dan juga rukun tadi yang menyebabkan sholat kita menjadi batal. Walaupun ini banyak, tapi ada beberapa dirangkum sedikit. Yang pertama ikhwah semuanya adalah apa yang membatalkan sholat kita, yaitu satu adalah makan dan minum, makan dan juga minum ya, di dalam sholat. Maka ketika sholat, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kita batal sholatnya, yang tadinya seharusnya kita sudah mencoba untuk menggenapi syaratnya, kita sudah mencoba untuk melaksanakan setiap rukunnya, tapi ada yang meleset dan tidak boleh dikerjakan di dalam sholat. Yang pertama adalah makan dan juga minum. Yang kedua adalah mengucapkan kata yang tidak terkait dengan sholat. Jadi dia berbicara yang lain. Gitu. Misal ikhwah semua, saya mohon maaf ngapunten. Teman-teman semuanya biasanya itu yang dilakukan adalah berdoa ketika sujud. Nah, biasa kita kan doa ketika sujud ya. Ketika sujud kan kita biasa doa. Doa di dalam sujud itu mohon maaf tidak boleh kita ucapkan. Kita ucapkan itu maksudnya ya Allah berikanlah aku rezeki, ya Allah berikanlah aku kemudahan, ya Allah berikanlah kemudahan untuk si fulan bla 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 dan sebagainya di dalam sujud. Nah, itu tidak boleh dan itu dapat bisa jadi menyebabkan sholat kita batal. Karena apa? Karena mencampur ucapan yang di luar sholat dengan apa yang ada di dalam sholat. Nah, jadi amannya gimana? Nah, emang waktu paling tepat untuk berdoa kepada Allah adalah ketika kita meletakkan dahi kita di tanah untuk menyembah Allah SWT, aka yang namanya sujud, tapi doanya di dalam hati. Nah, kalau mau aman ya, saya tidak menyebutkan itu dapat menyebabkan sholatnya batal, tapi itu bisa jadi menyebabkan sholatnya tidak sah. Karena apa? Karena mencampur ucapan yang bukan di dalam sholat dengan ucapan-ucapan di luar sholat. Yang ketiga adalah banyak bergerak dengan sengaja. Jadi gerakannya adalah bukan gerakan sholat, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Atau dia melakukan gerakan-gerakan yang tidak bermanfaat. Gerakan yang bermanfaat di dalam sholat tapi bukan gerakan sholat itu apa? Misal ngapunten teman-teman lagi sholat tiba-tiba nada dering HP-nya bunyi. Tetetetetetetet, kemudian kita mematikan HP-nya. Apakah membatalkan sholat kita? Enggak. Karena itu adalah gerakan yang bermanfaat untuk menghilangkan hal-hal yang dapat merusak kekhusyuan kita di dalam sholat. Nah, seperti itu. Gerakan-gerakan yang tidak bermanfaat, nah sedangkan gerakan yang tidak bermanfaat itu yang bagaimana? Ya, yang nggak ada faedahnya. Ya, tiba-tiba kita ngangkat tangan, tiba-tiba kita apa dan sebagainya. Nah, ini yang dapat menyebabkan sholat kita bisa jadi tidak sah. Karena apa? Karena kita melibatkan gerakan-gerakan yang tidak bermanfaat di luar gerakan-gerakan sholat di dalam sholat kita. Nah, terutama gerakan ini kalau misalnya dihitung sama dihitung para ulama itu adalah 3 kali gerakan ya yang beruntun. Nah, ini tidak boleh dilakukan atau sebaiknya kita menjaga diri kita dari melakukan hal tersebut sehingga sholat kita tidak tidak menjadi sholat yang batal seperti itu. Kemudian juga yang menyebabkan sholat kita batal itu adalah tersenyum, tertawa, dan juga bercanda atau mengobrol. Jadi ketika sholat itu ada beberapa hal yang menyebabkan sholat kita jadi tidak sah. Salah satunya adalah tersenyum, tertawa, atau berbicara. Nah, jadi ya dalam sholat boleh nggak kita tersenyum? Ya boleh. Boleh nggak kita tertawa? Boleh. Tapi kapan? Ketika kita setelah kita memaknai yang namanya ayat-ayat yang dibacakan ketika sholat. Tentunya teman-teman semuanya ketika di dalam sholat itu bukan cuman sedih saja. Jadi biasa kan kita sholat itu nangis-nangis dan sebagainya. Enggak, sholat itu boleh sih tersenyum. Tapi kalau tersenyumnya karena bercanda, tertawanya karena bercanda, itu dapat menyebabkan sholat kita batal. Tapi kalau tersenyum dan juga tertawanya karena kita memaknai ayat yang ada di dalam Al-Quran, biasanya sahabat itu kan kalau lagi sholat gitu ya, kemudian membaca surat apa, ketika mendengarkan atau ketika membacakan surat-surat tentang neraka, mereka akan menangis terseduh ketakutan. Tapi kalau misalnya ketika mendengar atau membacakan ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang kesenangan surga, kebahagiaan nanti mereka bakalan di surga, itu kadang-kadang tertawa, kadang-kadang tersenyum. Nah, jadi yang seperti itu diperbolehkan, akan tetapi tersenyum, tertawa, bercanda, bersenda gurau, ngobrol, itu adalah hal-hal yang tentunya dapat menyebabkan sholat kita menjadi tidak sah. Ada beberapa hal juga yang lain yang dapat menyebabkan
menyebabkan sholat itu batal, salah satu yang lainnya adalah ketika gerakan sholat kita mendahului imam di dalam sholat berjamaah. Jadi ketika sholat berjamaah itu tentunya makmum tidak boleh mendahului gerakan imamnya. Nah, ini sering banget terjadi. Kemudian juga kalau misalnya kita sedang tayamum, kemudian turun hujan atau tiba-tiba airnya mengalir kembali, maka sholat kita menjadi batal. Karena apa? Karena tayamumnya menjadi batal karena sudah adanya air. Mungkin ada beberapa hal lain yang belum saya sebutkan, saya mohon maaf. Ini singkat saja ya semuanya. Jadi kalau misalnya kita review ulang apa yang sudah kita pelajari hari ini, bahwasanya fikih itu adalah aturan main yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita sebagai seorang muslim dan juga mukmin dalam melaksanakan keseharian kita. Yang sering kita bahas dalam fikih tentunya adalah ibadah. Maka ibadah itu karena dia aturan, maka ada ibadah yang sah, ada ibadah yang tidak sah. Kalau di dalam sholat sendiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat dan juga memahami aku, bagaimana aku sholat. Maka di dalam sholat itu ada hal-hal yang harus dipenuhi dan juga ada hal-hal yang harus dikerjakan. Tadi kita sudah membahas tentang dua syarat. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Kapan sholat itu menjadi wajib? Ketika kita muslim, ketika kita Islam, ketika kita sudah balik atau sudah dewasa. Yang ketiga adalah ketika berakal. Maka orang yang tidak sholat itu bisa jadi dia bukan orang muslim, bisa jadi dia bukan seorang yang dewasa, bisa jadi dia adalah orang yang tidak sedang dalam keadaan normal akal pikirannya. Kemudian sholat kita itu menjadi sah karena ada beberapa hal. Yang pertama, suci badan, bersih pakaian, bersih tempat, menghadap kiblat, kemudian menghadap kiblat, kemudian sudah waktu masuk sholat, kan seperti itu. Kemudian rukunnya seperti yang dijelaskan tadi, dimulai dari niat, kemudian berdiri, takbiratul ihram, kemudian juga membaca surat al-fatihah, ruku dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk iftirash ya, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud, kemudian membaca sholawat, kemudian ada salam, dan terakhir nanti diakhiri dengan tertib. Itu hal-hal yang harus dikerjakan di dalam sholat sehingga sholatnya tidak batal. Nah, yang di luar dari syarat dan juga rukun tadi ada beberapa hal. Salah satunya adalah memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan kita, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau biasa kita bilangnya makan atau minum. Kemudian yang membatalkan sholat kita itu adalah ketika kita melakukan gerakan yang tidak perlu. Yang kedua, menambahkan bacaan-bacaan yang bukan di dalam bacaan sholat. Kemudian juga di situ tadi ada ketika gerakan kita mendahului imam ketika sholat berjamaah, atau ketika hadirnya air ketika kita sholatnya menggunakan tayamum untuk bersuci. Mungkin dan juga ada tadi kelupaan tertawa ya, tertawa mengobrol dan juga bercanda ketika sholat juga dapat membuat sholat kita batal. Ustadz Ocit, mungkin itu ya sedikit dulu kita buka forum biar banyak diskusi saja, biar enak nanti pembahasannya. Mungkin saya cukupkan pembahasan kita dari situ. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh kita bahas dan juga kita diskusikan bersama. Saya tahu apa yang saya sampaikan ini tidak sempurna dan juga bisa jadi banyak sekali kesalahan dan juga kekurangannya. Maka saya mohon maaf ikhwah semuanya karena mungkin saya sendiri kurang banyak belajar, kurang banyak membaca. Tapi ikhwah semuanya, semoga apa yang antum dapatkan dari apa yang saya paparkan tadi bisa menjadi manfaat untuk diri kita semuanya. Allah jadikan apa yang antum baca, antum lihat, antum dapatkan di dalam materi ini sebagai wasilah kita menjadi manusia yang banyak sekali kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk pembahasan hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Semoga bisa menjadi manfaat untuk semuanya, bisa menjadi keberkahan untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini masukkan suaranya. Oke. Masuk. Alhamdulillah kita tadi sudah dengar bareng-bareng ya tentang tadi ada syarat sah sholat, kemudian ada tentang bahas
hadas dan ini tadi, dan najis, sampai ke rukun sholat dan syarat sah sholat, serta yang terakhir tadi yang membatalkan sholat. Kurang lebih ada lumayan banyak poin-poin dari setiap pembahasan yang kita bahas malam hari ini. Insya Allah ini ada 2 yang sudah mengangkat sudah 3 yang sudah mengangkat tangan untuk sesi tanya jawab. Ini Kak Ernanya standby kameranya. Kalau bisa dibuka dulu sebelum bertanya. Kak Erna yang angkat tangan. Kalau boleh dihidupin dulu kameranya, nanti kita persilakan untuk bertanya langsung. Nah, kalau belum kita geser dulu ke Bunda Sukistina dari Jogja. Kita tambahin dulu ya, Bunda ya. Silakan Bunda disampaikan pertanyaannya kepada Ustaz Subardja. Semoga bisa terjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan kaitannya dengan sholat. Mengingat setiap hari aktivitas saya adalah membimbing anak-anak SD untuk sholat. Yang pertama, ketika hari Jumat, anak-anak kan saya biasakan untuk ikut Jumatan walaupun ada di lantai atas, terpisah dengan orang jamaah dewasa. Ada anak yang terlambat masuk masjid, sementara adzan sudah berkumandang. Apakah anak saya biarkan sholat tahiyatul masjid untuk membiasakan atau nunggu adzan selesai? Kemudian yang kedua, ketika anak-anak sholat duhur, kemudian guru mengawasi, ada anak yang gerakannya tidak benar, misalnya ketika sedekap, ketika takbiratul ihram, ketika sujud, itu kalau saya selaku pembimbing itu membetulkan gerakan anak sholat anak tersebut, sementara saya lewat di depannya, itu boleh atau tidak? Karena saya pernah membaca artikel ya, atau mendengar orang ceramah itu, kalau kita lewat di depan orang salat, ada sutrahnya pembatas sajadah misalnya, itu kalau kakinya menginjak itu katanya halal darahnya. Kemudian yang ketiga, akhir-akhir ini kan waktu sholat mundur ya Ustadz. Saya pernah nonton TV waktu DIY itu toh. Saya pas puasa Senin Kamis. Sudah andan tapi saya langsung batalkan. Nah, setelah saya lihat HP, di HP itu kan ada aplikasi jadwal sholat. Itu masih 2 menit. Nah, kalau seperti itu, masalah puasa tadi, walau alam, sah atau tidak, kemudian saya mengerjakan sholatnya itu nunggu sesuai adzan yang berkumandang di masjid, walaupun saya tidak sholat di masjid, atau sesuai dengan jadwal di aplikasi HP. Kemudian yang keempat, ketika ada anak yang sujud, tangannya gojek sama temennya, kemudian ketika berdiri sikilnya jegal temannya, itu kan termasuk gerakan yang tidak masuk sholat. Bolehkah kalau saya meminta anak itu untuk mengulang sholat agar anak itu paham bahwa gojekan yang ia buat tadi membatalkan sholatnya? Terima kasih atas pencerahannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung Ustadz ya, karena boleh. Ada 4 pertanyaan langsung dari Bunda Sukistina. Siap, insya Allah. Coba saya jawab Bunda ya. Masya Allah, tabarakallah. Saya ingat betul Bunda ini ketika saya selalu isi kajian di kantin Sidak ini, Bunda selalu bertanya. Alhamdulillah. Nah, jadi memori saya ini alhamdulillah enggak ini Bunda ingat betul banyak kali pertanyaan dari Bunda, dan alhamdulillah biasanya kalau banyak bertanya itu banyak beramal insya Allah. Bunda, saya coba jawab semampu saya, sebisa saya dan setahu saya. Kalau misalnya ada yang kurang, mohon dibetulkan, mohon dikoreksi. Pertama tadi adalah tentang sholat Jumat. Ketika sholat Jumat, apakah ketika azan berkumandang itu, apakah kita sebagai seorang laki-laki atau anak murid Bunda semuanya atau siapapun itu, apakah dia menunggu azan tersebut berhenti ataukah dia sholat tahiyatul masjid?
Mana yang lebih utama? Nah, di dalam Islam itu ada yang namanya fiqhul aulawiyat. Ada yang namanya fikih yang mana lebih utama untuk dikerjakan. Maka untuk azan sendiri, mana yang lebih utama dikerjakan? Sholat tahiyatul masjid atau menunggu azan selesai? Maka jawabannya adalah tahiyatul masjid itu jauh lebih utama untuk dikerjakan. Lah kenapa bisa seperti itu? Karena mohon maaf, kan kita lihat dulu, kita asumsikan gini, azan itu dibunyikan, azan itu ada untuk apa? Pertama, azan itu dibunyikan untuk memanggil orang-orang ke masjid. Maka ketika sudah di masjid, artinya tugas dari azan itu sudah purna. Tugas dari azan itu sudah selesai. Maka ketika kita sandingkan mana yang harus kita kerjakan, menjawab azan atau sholat, maka jawabannya adalah sholat. Maka ketika sholat Jumat, ketika sudah azan sholat Jumat, apakah kita mendengarkan azan dulu sampai selesai, ataukah kita lebih utama melaksanakan sholat? Maka yang lebih utama adalah melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Seperti itu. Jadi lalu utama dia melakukan sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau misalnya kita mau menunggu azannya selesai dulu boleh? Boleh. Karena kalau misalnya di dalam Islam, untuk melihat segala sesuatu itu benar atau salahnya, di mana rujukannya, itu ada 4. Ya, ada 4 yang al-adillah al-muttafaqah alaiha. Ada 4 dalil yang boleh kita gunakan. Dan ini diittifaqi atau disepakati oleh seluruh ulama dari zamannya Nabi sampai hari ini. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah yang ketiga adalah qiyas, yang ketiga adalah ijma, yang keempat adalah qiyas. Selain 4 adilah ini ternyata ada adilah-adilah yang lain, ada dalil-dalil lain yang boleh kita ikuti. Ya, salah satunya adalah al-urfu, adalah kebiasaan masyarakat yang ada di sekitar. Kalau di masyarakat di sekitar kita biasanya nunggu azan dulu baru sholat, boleh nggak kita jadikan itu sebagai dalil kita tidak langsung sholat? Boleh. Tapi kalau misalnya kita tahu ternyata ada narasi hadis yang menyebutkan bahwasanya lebih baik kita sholat tahiyat masjid dulu kebanding kita harus menunggu azan, maka kita harus ambil dari yang hadis dulu. Nah, kebetulan ikhwah semuanya, ada kejadian ya, saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan hadisnya yang mana, tapi ada sebuah kejadian Rasulullah SAW ketika itu, ini bukan sholat dan azan ya, tapi khutbah Jumat dan juga sholat tahiyatul masjid. Jadi Rasul ketika itu lagi khutbah Jumat, datang sahabat tidak sholat tahiyatul masjid, langsung duduk untuk mendengarkan khutbah Jumat. Maka ketika itu Rasul bilang, kenapa kamu udah sholat belum? Sholat tahiyatul masjid belum? Belum. Dan itu posisi Rasul lagi sedang khutbah Jumat. Nah, ketika dia bilang belum, kata Rasul, kum wasolli. Kum fasolli. Berdirilah dan juga sholat untuk tahiyatul masjid. Nah, jadi dasar hadisnya sebenarnya khutbah saja itu boleh kita potong untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Nah, seperti itu ikhwah semuanya. Maka kalau misalnya disandingkan sama azan yang tugasnya sebenarnya sudah purna karena kita sudah di masjid, maka jawabannya ya pastinya lebih utama untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid dibanding kita menunggu azan. Ya, tapi wallahu a'lam bishawab, setahu saya sih ya lebih baik kita sholat tahiyatul masjid lebih dahulu daripada kita menunggu azan. Dan kebetulan memang kebetulan di Indonesia adatnya dan juga sudah banyak menyebar di mana-mana, baik di Indonesia Barat, Timur maupun Tengah, itu kebanyakan ketika azan kita menunggu terlebih dahulu. Nah, tapi ini maksudnya tidak ada masalah, jadi nggak ada masalah apapun. Oke, yang kedua tadi pertanyaan dari Bunda itu adalah ketika sholat zuhur Bunda ya, kemudian saya ngapunten, saya jadi lupa tadi yang kedua apa Bunda? Sholat zuhur, kemudian sholat zuhurnya salah gerakannya Bunda ya? Iya, anaknya gerakannya salah, kurang benar, terus saya membetulkan. Otomatis kan saya berdiri di hadapan anak itu di tempat dia salat. Sementara saya pernah membaca dan juga mendengar kalau lewat di depan orang sholat halal darahnya. Saya mengajarkan kepada anak seperti itulah. Saya dibalik ketika itulah posisi seharusnya bagaimana, karena kalau anak cuma diingatkan itu kadang ada yang langsung paham, ada yang pahamnya itu ketika keliru gerakannya dibenarkan. Iya Bunda.
Jadi Bunda kalau misalnya gini, posisinya sholat berjamaah atau sholat sendiri-sendiri Bunda ya? Di sekolah kami sholat berjamaah, duha juga Sholat karena berjamaah. tujuannya itu anak-anak kelas 1 biar paham bacaannya, karena imamnya saya suruh jaharkan, imamnya juga dari anak-anak yang kelas 6 yang sudah balik, kemudian biar anak kelas 1 meniru gitu Ustaz. Oke, gini Bunda. Jadi emang benar Bunda, kita itu bukan ini memang ada narasi ya yang tadi darahnya halal. Jadi sebenarnya gini Bunda, kalau misalnya kita melihat hadis dan juga melihat Al-Qur'an itu tidak semerta-merta segala sesuatu yang digambarkan dengan hal yang menyeramkan seperti halal darahnya itu sebagai narasi yang harus diikuti. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang itu cuman kiasan saja yang digambarkan untuk menggambarkan sesuatu itu buruk. Tapi bukan berarti sesuatu itu tidak boleh kalau misalnya tidak kita kerjakan atau tidak boleh untuk dikerjakan. Jadi Bunda, kalau misalnya di dalam sholat itu yang tidak boleh kita lewati itu adalah ketika dia sholat kalau dia sholat sendiri. Nah, jadi ketika dia sholat sendiri, kalau misalnya kita lalu lalang di depannya itu tidak boleh. Dalam hadis yang saya pernah baca, Bunda, ketika dalam sholat berjamaah, yang tidak boleh kita lalui itu adalah si imam. Makanya imam itu biasanya sholatnya kan di mihrab. Jadi tidak ada yang lalu lalang di depan si imamnya. Kalau yang jamaahnya bagaimana? Boleh nggak kita lalu lalang di jamaahnya? Boleh. Jadi tidak apa-apa. Jadi tidak ada masalah untuk kalau misalnya kita lalu lalang di sofnya jamaah. Nah ini kalau misalnya dilihat kenapa hal tersebut bisa terjadi dan juga diperbolehkan, tentunya ada beberapa alasan. Yang pertama, kalau misalnya tadi karena alasan pendidikan supaya kita bisa membetulkan gerakan sholat anak yang salah ketika kita memberikan sesuatu yang harus memang diberikan ketika anak melakukan sesuatu di dalam sholat misalnya, maka diperbolehkan, diperkenankan bahkan untuk membetulkan imam di depan ketika dia salah karena ini adalah forumnya pendidikan, maka boleh. Kalau misalnya kita sintesakan, kita kiaskan Bunda, contoh seperti ini di dalam membaca Al-Qur'an itu kan tuntutan kita di dalam Al-Qur'an itu ansitu lahu wasma'u. Jadi kita harus diam dan juga mendengarkan. Tapi kalau misalnya dalam mengajarkan Al-Qur'an kan kita boleh tidak mendengar, tidak mendengar, tidak diam dan juga tidak mendengarkan. Yang dilakukan oleh guru ngaji itu kan ya dia nyetop bacaan anaknya kalau misalnya salah. Sama ketika lagi sholat juga, posisi kita sebagai guru mengajarkan anak mana yang salah, mana yang benar, terutama di dalam sholat, maka boleh posisi kita membenarkan. Mau melewati barisan safnya, boleh. Mau melewati si imamnya sendiri, boleh. Tapi kalau misalnya dalam gambaran kita di luar pendidikan, boleh nggak sih kita lewat depan saf sholat orang yang lagi sholat? Boleh. Ketika posisi dia sebagai makmum. Bayangkan bunda-bunda semuanya, ayah-ayah semuanya lagi umroh di hadapan Ka'bah sebagai kiblat ketika itu ya kita sholat di Mekah, kemudian mohon maaf ngapunten kebelet pengen buang air misalnya. Kalau misalnya kita lewat takut nih, kita lewat di dalam sholat itu takut kalau misalnya nanti gimana ya, nggak bisa tuh kita lewat ini ya nggak bakal selesai masalah, maka diperkenankan untuk makmum melewati jamaah masing-masing. Insya Allah bunda-bunda kalau misalnya nanti ada kesempatan untuk umroh dan juga haji yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan, nanti biasanya teman-teman bunda-bunda, ayah-ayah semuanya, abang, kakak semuanya pasti bakal ketemu sama orang Afrika. Orang Afrika itu biasanya kita lagi sujud dilangkahinya saja. Ketika kita lagi ruku lewat-lewat saja dia. Memang karena kenapa mereka melakukan hal tersebut? Karena memang tidak ada batasan ketika kita sholatnya itu lewat itu ya nggak apa-apa, kata mereka mah nggak apa-apa. Jadi emang nggak apa-apa. Dan hadisnya juga yang melarang itu ketika dia sholat ada sutroh di depannya. Nah sutroh ini biasanya diberikan ketika dia sholat sendiri atau sholat berjamaah dia imamnya. Nah, ini ada sutrohnya. Kalau makmumnya gimana dilewati? Ya tidak apa-apa. Jadi tidak ada masalah. Kemudian untuk yang pertanyaan ketiga dan keempat saya lupa nih Bunda, mohon maaf, ada apa lagi ya, boleh diulangi Bunda ya? Halo, assalamualaikum. Tentang waktu sholat yang mundur Ustadz. Oh. Dulu kan ya sekarang kan kalau subuh sudah di tempat saya itu pukul 4:12. Nah terkadang itu di masjid itu sudah terdengar
pukul 4:10 atau ketika maghrib. Lah ini saya itu sholatnya tergantung masjid menyuarakan adzan atau saya lihat di aplikasi HP, karena kalau di aplikasi HP itu jam 4:12 gitu Ustaz. Oke. Jadi yang mana yang harus kita ikuti? Apakah azan yang azan lokal atau azan aplikasi? Mana yang harus kita ikuti? Maka kalau misalnya gambaran saya dulu waktu belajar, ikuti kata hati. Mana yang kira-kira lebih betul. Tapi kalau misalnya menurut hukum, harusnya kita ngikuti azan lokal. Jadi kalau misalnya yang lokal sudah azan, kita boleh buka puasa, kita boleh langsung sholat. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak ada penanda dari azan lokal, ya kita ikuti azan dari aplikasi, Bunda. Jadi kalau kalau secara hukum, Bunda, mana yang harus kita ikuti? Yang harus diikuti itu azan lokal. Nanti kalau misalnya perkara mana yang lebih tepat waktunya, apakah yang azan lokal atau yang azan aplikasi, itu adalah perkara bukan perkara kita, karena kita kan sudah berikhtiar, kita sudah mulai berijtihad mana yang harus kita ikuti. Akan tetapi memang yang namanya azan lokal itu kan dia sudah istihad banyak orang, banyak yang menentukan, banyak yang sudah melihat, banyak yang sudah menimbang, maka memang yang harus diikuti adalah azan lokal. Nah ini sama seperti yang saya sampaikan tadi, dalil-dalil apa yang kita kerjakan di dalam beribadah itu diambil dari 4 hal. Ini yang sudah disepakati para ulama. Yang pertama adalah tadi Quran, jadi kalau misalnya di Quran ada, kita ikuti, di hadis ada, kita ikuti, di ijma ada, ijma itu adalah keputusan para ulama, seluruh ulama memutuskan hal yang sama atau menentukan hal yang sama setelah wafatnya Nabi Muhammad. Kemudian kias itu adalah analogi atau sintese sebuah pekerjaan yang tidak ada di dalam Al-Quran dengan pekerjaan yang ada di dalam Al-Quran. Ini kan 4 ini. Tapi ada hal-hal lain yang ternyata boleh kita jadikan dalil. Nah, yang dijadikan dalil salah satunya tadi adalah al-adah atau al-urf atau kebiasaan atau hal yang berjalan di sekitaran kita. Jadi karena itu sudah menjadi hal yang maklum, hal yang lazim, misalnya azan di sini jam segini misalnya, maka sudah ikuti saja yang di situ. Jadi tidak usah risau Bunda apakah puasanya batal ataukah sholatnya batal, enggak. Jadi karena itu adalah bentuk ijtihad dari kita untuk azan sesuai dengan waktunya di masjid itu, maka ya boleh kita ikuti. Jadi ikuti saja azan lokal, tapi ya tentunya masjid-masjid jangan sampai berafiliasi ya pengen azan duluan gitu, nggak boleh. Tentu setelah ijtihad yang panjang, setelah ikhtiar yang dilakukan. Ikhtiarnya kan sudah mencoba untuk tepat waktu. Tapi kadang-kadang memang sering terjadi ya namanya kelewat waktu. Nah, untuk menentukan waktu sholat sendiri Bunda, ini kalau misalnya sebagai gambaran ya, untuk menentukan sholat sendiri itu memang banyak perdebatan. Nah, jadi emang kadang yang di aplikasi ini dia ngikutin dalil yang mana, nanti aplikasi yang lain ngikuti dalil yang mana. Contoh misalnya, kalau misalnya dalam mazhab Syafi'i yang namanya sholat itu kan inna sholata kanat kitaban mauquta. Sholat itu adalah kitaban, sebuah kewajiban mauquta yang sudah berwaktu. Artinya tidak ada waktu yang berkelanjutan. Jadi kalau maghrib ya udah waktunya itu aja. Kalau misalnya isya ya udah waktunya itu saja. Itu pembahasan di mazhab Syafi'i. Jadi Al-Imam Syafi'i beranggapan maghrib itu ada waktu awal, ada waktu akhir. Waktu isya itu ada awal, ada akhirnya. Zuhur ada waktu awal, ada waktu akhirnya. Ada asar, ada waktu awal, ada waktu akhirnya. Subuh seperti itu juga. Tapi kalau misalnya kita menelisik di mazhab Hanafi itu beranggapan bahwasanya waktu sholat itu berkelanjutan. Jadi subuh selesainya waktu subuh, masuknya waktu zuhur. Zuhur selesai, langsung masuk waktu asar. Waktu asar selesai, langsung masuk waktu maghrib. Waktu maghrib selesai, langsung masuk waktu isya. Ini kan dua hal yang berbeda. Maka aplikasi dan juga masjid itu bisa jadi menggunakan dalil yang berbeda. Maka kadang berbeda waktu dikumandangkannya azan. Jangankan ya saya juga sering ya Bunda ya, bukan Bunda saja ya, saya sering misalnya untuk menentukan kapan saya harus buka puasa misalnya. Saya buka aplikasi jam 17.55, ternyata di azan di sini sudah 17.40 atau 45 dia sudah azan kadang. Saya pernah merasakan kejadian seperti itu. Mana yang saya harus ikuti? Apakah azan lokal atau aplikasi yang saya baca?
ya berarti yang harus diikuti adalah masjid lokal. Jadi seperti itu. Karena yang paling dekat, jadi ambil yang paling dekat saja. Jadi tidak apa-apa, semuanya insya Allah benar, tidak ada yang salah. Mau mengikuti yang aplikasi betul, mau mengikuti masjid lokal juga betul. Karena tadi kita menanggapi pertanyaan Bunda, apakah sholatnya batal, apakah puasanya batal, jawabannya enggak. Karena itu adalah hasil dari ijtihad kita mengikuti azan dari masjid lokal. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bunda. Untuk pertanyaan yang terakhir tadi apa Bunda ya? Menyuruh anak mengulang sholat ketika sholatnya dia gojek sama teman sama soft itu. Oke. Bunda, oke. Tadi sebagai gambaran ikhwah-ikhwah sebagai review, ada hal-hal di luar syarat dan juga rukun sholat yang menyebabkan sholat kita batal, yaitu ketika kita mengerjakan sebuah pekerjaan yang tidak berguna atau pekerjaan yang tidak bermakna, dilakukan secara berturut-turut atau dilakukan berulang-ulang ketika di dalam sholat. Maka ketika ada anak yang melakukan hal tersebut, ya memang sebuah kewajiban kita sebagai orang tua, sebuah kewajiban kita sebagai seorang guru untuk mengingatkan anak tersebut, bahkan harusnya kita memang mewajibkan mereka untuk mengulangi hal tersebut. Karena memang hal ini, bunda-bunda, itulah pentingnya pendidikan. Kalau misalnya kita biarkan anaknya melakukan hal tersebut, tidak kita kasih tahu, tidak kita suruh kembali untuk mengulangi sholatnya, maka dia di kemudian hari akan beranggapan hal tersebut adalah hal yang wajar dan juga boleh kita kerjakan. Maka memang sudah tepat bunda tadi menyuruh anaknya untuk mengulangi sholatnya. Supaya apa? Supaya dia tahu apa yang dia kerjakan itu adalah hal yang tidak boleh dikerjakan dan harus diulangi tentunya. Dan tentunya dalam menanggapi anak itu ada beberapa cara yang ya kalau misalnya kita jelaskan tidak cukup waktunya, tapi secara garis besarnya ya memang memang sudah menjadi kewajiban kita untuk mengingatkan anak tersebut, untuk memerintahkan, untuk meminta anak tersebut mengulangi sholatnya karena gerakan sholat, karena ada hal yang dapat menyebabkan batal sholatnya di dalam sholat tadi. Ya. Ini tidak cuma berlaku untuk guru, tapi berlaku untuk siapapun itu yang melihat anak-anak atau melihat ada siapapun yang melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan ketika sholat. Ya, tapi wallahu a'lam bishawab, tentunya hanya Allah yang tahu kebenarannya. Kita hanya bisa beristihad dan juga berikhtiar. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bunda ya. Terima kasih Bunda. Jazakillahu khairan kasiran. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Sama-sama Bunda, jazakillahu khairan kasiran. Semoga dibalas dengan balasan yang jauh lebih baik Bunda. Pertanyaan selanjutnya mungkin Ustaz Aceh. Ya. Izin di close saya dulu ngambil ya. pulpen dulu ya. Saya rada-rada lupa nanti takut. Siap. Insya Allah setelah ini pertanyaan berikutnya dari Kak Asmiati Sidak. Nah ini kenal saya ini kayaknya nih. Oh iya, ahlan, boleh. Ini tim dari Sidak, Ustadz. Dari CS Sidak. Allah. Insya Allah menyempatkan waktu malamnya untuk nambah ilmu bareng kita. Langsung Kak Asmiati, kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan. Assalamualaikum Ustadz, izin untuk bertanya. Pertama, apa yang harus dilakukan makmum jika imam sudah menyelesaikan bacaannya dan melanjutkan gerakan berikutnya, sedangkan makmum masih belum menyelesaikan bacaannya? Yang kedua, jika kita sholat, yang imamin itu kan perempuan, misalnya di salah satu pondok, tapi ada salah satu teman ini bilang, kalau kita benci sama imam itu, apakah sholat kita itu menjadi batal karena perasaan kita itu benci terhadap imam yang membimbing sholat itu. Begitu, Ustaz. Terima kasih. Ya, siap, insya Allah. Masya Allah. Jazakillahu khairan kasiran. Kak Asmiati sudah mau bertanya. Semoga bisa menjadi ilmu dan juga pelajaran untuk semuanya. Saya coba untuk jawab pertanyaannya saya. Semoga bisa membawa manfaat. Yang pertama adalah apa yang dilakukan oleh makmum kalau ketinggalan bacaan sholat ya, ketika imamnya sudah lewat bacaannya. Ya, semuanya
tadi sudah dijelaskan bahwasanya ketika sholat itu mau sah, maka kita harus menggenapi syaratnya dan juga harus mengerjakan rukunnya. Yang penting di dalam sholat itu adalah rukunnya terlaksana. Nah, yang sering banget dijadikan pertanyaan itu adalah Al-Fatihah. Ini sebelum kita ngebahas surat pendek ya, yang menjadi pembahasan kita adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu wajib untuk dibaca di dalam setiap rakaat sholat. Maka rakaat sholat yang tidak ada bacaan Al-Fatihahnya, maka dianggap gugur sholatnya atau dianggap batal. Akan tetapi ada beberapa hal yang menyebabkan surat Al-Fatihah itu tidak terbaca. Yang pertama ini maksudnya banyak keputusan dari para ulama. Ya. Yang pertama ikhwah semuanya, makmum itu wajib untuk membaca Al-Fatihah. Kapan wajibnya makmum itu untuk membaca Al-Fatihah? Ketika imamnya membaca sir atau tidak dibaca. Jadi yang di rakaat ketiga, di rakaat keempat, maka si makmum wajib untuk membaca Al-Fatihahnya sendiri. Sedangkan kalau misalnya di rakaat pertama dan juga di rakaat kedua, apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah? Jawabannya wajib, tapi ada beberapa cara. Yang pertama adalah diwakilkan oleh imam. Jadi cukup imamnya saja yang baca Al-Fatihah, kita sebagai makmum tinggal menyimak saja bacaan Al-Fatihah tadi. Atau yang kedua, kita membaca Al-Fatihah sebagaimana si imam membaca. Jadi ketika imam membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kita juga baca walaupun tidak bersuara. Membaca itu maksudnya mulutnya digerakkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama ikut membacanya. Yang kedua itu adalah yang ketiga adalah ketika imam selesai membaca Al-Fatihah semuanya, kita baca Al-Fatihahnya. Nah, ini di dalam surat Al-Fatihah. Nah, tapi ada kalanya ketika kita ketinggalan. Nah, jadi imamnya sudah selesai, jadi ketika katakanlah membaca surat Al-Fatihah dan juga surat pilihan, sudah pindah ke gerakan yang lain. Terus kita bagaimana harus bersikap? Yang pertama kata para ulama adalah kita selesaikan baca Al-Fatihah dulu. Hitungannya minimum baca Al-Fatihah itu seberapa banyak? Paling tidak terbaca 3 ayat di dalam surat Al-Fatihah. Nah, ini keputusan yang pertama atau pendapat yang pertama dari para ulama. Jadi harus diselesaikan dulu Al-Fatihahnya, jangan sampai Al-Fatihahnya ketinggalan. Wajib Al-Fatihahnya dibaca. Nah, gitu. Paling tidak kata para ulama, beberapa ulama menyebutkan, maksudnya pendapatnya yang paling minimum, batas minimumnya adalah membaca 3 ayat saja. Karena di dalam Al-Quran itu surat yang paling pendek itu 3 ayat. Maka dalam Al-Fatihah ini 3 ayat saja. Tapi ada juga pendapat yang lain. Kalau Al-Fatihahnya nggak dapat, imamnya tiba-tiba sudah sujud, sudah ruku, apakah kita Al-Fatihah? Nggak perlu. Lanjut aja. Karena apa? Karena Nabi pernah menyampaikan ju'ilal imamu liyutamma. Imam itu ada untuk diikuti. Maka ketika imam ruku, kita ruku. Ketika imam sujud, kita sujud. Nah, bacaan sholat kita apakah sudah selesai atau belum, itu nggak jadi masalah. Karena apa? Karena sudah diwakilkan oleh si imam. Jadi, kalau misalnya kita baca Al-Fatihah kan wajib. Ternyata Al-Fatihah kita ketinggalan, imam sudah ruku. Maka apakah kita baca Al-Fatihah dulu apa ruku? Udah ikut ruku aja, menurut pendapat yang kedua. Nah, gitu. Terus bagaimana kalau bacaan-bacaan sholat yang lain? Contoh bacaan sholat yang lain itu adalah ketika kita ruku misalnya misalnya i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu sampai terakhir. Tahu-tahu imamnya udah sujud duluan. Apakah kita selesaikan bacaan i'tidal tadi atau kita langsung sujud? Maka tadi pendapatnya ada 2. Yang pertama adalah baca sampai selesai semampunya. Yang kedua adalah langsung saja sujud. Nah, sekarang mau dipilih yang mana? Mau yang disempurnakan atau yang langsung? Nah, kalau kami pribadi memberikan rekomendasi buat teman-teman semuanya, langsung saja. Jadi ketika bacaan sholat kita tidak sempurna, tidak apa-apa, tapi pahalanya tetap sama. Karena kan kita sudah mencoba untuk membacanya semampu kita. Jadi ya silahkan. Dan kebetulan juga bacaan-bacaan di dalam sholat, selain yang tadi sudah saya sebutkan, itu ada hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau misalnya tidak dibaca, tidak masalah. Jadi misal, ikhwah semuanya, saya mohon maaf. Ketika kita tidak bisa baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, tidak terbaca, itu tidak apa-apa, tidak masalah. Karena dia adalah sunnah. Nggak ada masalah. Nah, yang jadi masalah itu ketika kita nggak baca Al-Fatihah, ketika kita nggak tasyahud akhir, ketika kita nggak baca sholawat di dalam sholat. Nah, itu yang membatalkan sholat. Tapi yang lain itu maka hukumnya sunnah.
Jadi tidak apa-apa tidak dikerjakan. Tapi bukan berarti habis ini bunda-bunda, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak ketika lagi ruku nggak diem aja. Bukan gitu. Karena sunnah itu sunnah itu apa sih? Sunnah itu artinya kalau dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan, nggak dikerjakan apa? Kalau nggak dikerjakan rugi. Rugi. Dia masa dikasih pahala maunya nggak dapat pahala? Gimana sih? Kalau dapat pahala, kalau misalnya gini, mau ngambil uang 5 juta atau biarin aja uang 5 jutanya? Tentu kita milih ngambil 5 juta dong. Sekarang dikasih pilihan sama Allah, mau dapat pahala atau enggak? Masa gara-gara sunnah aja nggak mau dapat pahala kan? Gitu. Maka sunnah itu artinya adalah dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan rugi. Nah, maka ya mending dikerjakan saja. Seperti itu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan kakaknya tadi ya, Kak Asniati. Kalau misalnya ketinggalan, ya udah ikutin aja imamnya langsung. Nah, itu pahalanya tetap sama, insya Allah. Nah, yang kedua adalah bagaimana kalau misalnya kita sholat terus kita tidak suka sama imamnya. Nah, ini ini tadi kayaknya kejadian personal ya, Kak ya. Ya, saya tidak tahu gimana ceritanya ya. Makanya itu ikhwah semuanya. Saya dulu pernah berdebat ya. Ini dulu di Gontor dulu pernah ada kajian, bukan kajian, maksudnya kita waktu santri kelas 12, kelas 11, kelas 12 itu ada kegiatan Fathul Kutub di mana kita buka buku kuning, buku-buku turos, buku-buku yang dari ulama lama kita baca dan kita review, kita coba diskusikan. Salah satu pembahasannya itu adalah imamatul makruh, ketika si imam itu adalah orang yang kita benci. Apa hukum sholatnya? Hukum sholatnya tetap sah. Jadi ketika si imam itu adalah orang yang kita benci, terus kita jadi makmumnya, apakah sholatnya menjadi sah? Apakah sholatnya akan batal? Sholatnya sah. Tapi ada di situ ikhwah semuanya yang menyebabkan sholat kita menjadi sholat yang makruh. Menjadi sholatnya sholat yang tidak berkah. Jadi seperti itu. Tapi ikhwah semuanya sebagai gambaran, ikhwah semuanya jangan sampai kita pernah benci sama seseorang. Jangan sampai kita benci dengan manusia. Karena apa? Karena kaidahnya karohiyatul makhluk, karohiyatul khaliq. Benci kepada makhluk adalah benci kepada yang menciptakannya. Maka kalau misalnya kita nggak suka sama seseorang, artinya kita nggak suka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gambarannya ikhwan semuanya, ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang nggak terkenal, bahkan di dalam buku nggak tercatat siapa namanya, nggak terkenal pokoknya. Tapi dalam suatu ketika Rasulullah SAW ketika itu ngomong sama para sahabat, sebentar lagi akan ada orang sebentar lagi akan lewat penduduk surga. Datanglah, tuk lewat si fulan. Gitu. Pokoknya di dalam semua narasi buku hadis nggak disebutin siapa namanya karena nggak terkenal. Lewatlah orang tersebut. Maka para sahabat ketika itu bertanya-tanya, siapa tuh nggak terkenal, siapa tuh nggak ada yang kenal tuh. Hari besoknya ketika dalam satu forum lagi, Rasul bilang, sahabat coba lihat, sebentar lagi akan lewat calon penduduk surga. Ternyata orang yang kemarin. Gitu. Maka ketika itu Ibnu Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab penasaran. Siapa ini orang ini ya? Maka dia ketika itu mencoba untuk mengintai orang ini. Apa sih pekerjaan si orang ini? Maka dia izinlah ke orang tadi, Abdullah bin Umar, izin kepada si fulan yang tidak dikenal ini, dia izin, saya boleh nggak tinggal di rumah kamu 3 hari? Maka dia coba lihat, di hari pertama dia ngelihat, orang ini sholatnya biasa aja, baca Qur'annya biasa aja, sholat jamaahnya kadang iya, kadang enggak, gitu. Hari kedua sama, hari ketiga sama. Sampai dia penasaran, gregetan, terus dia nanya sama si fulan ini, Fulan, kamu itu apa sih pekerjaan, apa sih amal soleh kamu yang bisa membuat kamu bahkan sampai disebutkan sama Rasul 2 kali sebagai penduduk surga. Si fulan ini kaget, masa Rasul bilang kayak gitu? Karena dia juga nggak tahu apa yang dia kerjakan. Maka sama si Abdullah bin Umar tuh dicoba di cross check. Coba kalau kamu tadi ngapain, ini ngapain? Coba. Saking penasarannya, maka ketahuanlah ternyata yang menyebabkan si fulan yang tidak terkenal ini menjadi salah satu calon penduduk surga. Menurut Rasulullah SAW adalah satu, ketika sebelum tidur, dia selalu memaafkan orang-orang. Jadi dia nggak pernah mau, nggak pernah mau baper, nggak pernah mau
nggak pernah mau benci orang. Pokoknya setiap sebelum tidur dia memaafkan si fulan, dia mencoba untuk meminta maaf kepada dirinya sendiri. Jadi tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa benci di dalam hatinya. Itu yang membuat dia menjadi orang yang disebut sama Rasulullah sebagai penduduk surga, calon penduduk surga. Maka kita juga semua ikhwah semuanya jangan sampai tidak menyukai orang lain. Tapi memang ada kondisi tadi ada kondisi ya di dalam buku hadis di dalam buku fikih itu yang menyebutkan tentang imamatul makruh ketika kita diimami oleh orang yang tidak kita sukai. Hukum sholatnya sah, akan tetapi ada yang menyebabkan sholat kita terpotong pahalanya. Tapi wallahu a'lam bishawab, tentunya yang dapat menyimpulkan kita dapat pahala tidak pahala adalah bukan saya, adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kita laksanakan saja. Mau kita benci, mau kita tidak benci, silahkan sholat saja. Yang penting itu adalah sholatnya, bukan siapa yang memimpin sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa menjawab pertanyaan semuanya. Jazakillahu khairan katsiran. Semoga dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang jauh lebih baik. Semoga bisa menjawab, Kak, ya. Ada pertanyaan lagi? Jazakillahu khairan, Ustaz. Jazakillahu khairan katsiran. Alhamdulillah Ustaz, ini jadi kalau saya lihat dari tadi ya, ketika sesi tanya jawab semakin bertambah yang pengen nanya. Nah, yang di Zoom sudah ada 5 orang yang angkat tangan. Kalau di kolom chat ini kurang lebih 7 atau 8 pertanyaan dari awal tadi. Masya Allah. Bahasanya menarik berarti. Insya Allah kita lanjut sampai jam berapa ini kira-kira, Ustaz? Ya, ahlan sampai sebisa antum. Saya ngikut Ustaz Acit ya. Masya Allah. Kita lanjut ke Bunda Diana. Dia Salma. Bunda Dia Salma. Nah, silakan Bunda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu kan suka kadang kadang suka kalau sholat itu nggak tahan buang angin gitu ya Ustaz ya. Nah itu kadang udah mau akhir itu udah mau deket-deket salam gitu, itu udah nggak tahan banget gitu Ustaz tuh. Nah itu saya pernah dengar itu jadi kita bisa baca sholawatnya sholawatnya itu sebagian Ustaz. Nah batasan sebagiannya itu sampai mana Ustaz? Jadi kita nggak sampai full sholawatnya itu terus bisa langsung salam gitu karena udah nggak tahan gitu. Itu aja sih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya jawab Bunda ya. Kalau misalnya batasan sholawat itu sampai mana sih sebenarnya? Jadi gini Bunda, sholawat itu yang harus dibaca itu yang mana? Yang ketika tasyahud akhir, tasyahud awal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu adalah batasan minimum dari membaca sholawat di dalam sholat. Jadi kan tadi menjadi rukun di dalam sholat itu salah satunya adalah membaca sholawat. Sholawat yang mana yang menjadi rukun itu? Yang ada di tahiyat akhir. Nah, tahiyat akhir. Biasanya kita kan sholawatnya sholat Ibrahimiyah ya, yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka antal hamidum majid. Nah, ini kan bentukan sempurnanya. Tapi boleh nggak misalnya kita singkat, kita ringkas? Boleh. Sampai mana batasannya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi cukup sampai situ saja. Kalau tadi, karena ya tidak bisa dipungkiri manusia itu kan punya keperluan ya, punya kebutuhan, baik yang biologis maupun kebutuhan yang lain. Salah satu kebutuhan biologisnya adalah mengeluarkan angin tadi. Nah, itu tidak bisa kita tidak bisa kita hindari dan bisa saja terjadi di mana-mana. Jadi boleh saja sholatnya disingkat-singkat gitu. Ikhwah semuanya, bacaan sholat itu tidak paten. Maksudnya tidak paten itu tidak cuma satu. Biasa kita kenalkan, misal gini ikhwah. Untuk tasyahud sendiri, tasyahud itu kan at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Itu narasinya nggak cuma satu aja, tapi narasinya ada yang panjang, ada yang pendek.
Nah, gitu. Jadi bacaan-bacaan sholat itu nggak cuman yang kita kenal, hari kita kenalnya kan bacaannya itu aja kan. Contoh kayak doa istiftah deh, yang paling sering kita baca ya, doa istiftah. Kalau doa istiftah itu kan kadang dulu berantem ya, zaman-zaman tahun 2000-an itu antara Muhammadiyah sama NU. Yang Muhammadiyah bacanya Allahumma ba'id baini kama ba'adta bainal masyriq. Allahumma ba'id baini wa khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Sedangkan orang yang NU bacanya itu Allahu akbar kabira, Allahu akbar, ini wajah tu wajah alladzi fatara samawati wal ardo. Terus keduanya mana yang betul? Dua-duanya betul. Dua-duanya ada dalilnya, dua-duanya pernah dilakukan oleh Rasul, gitu kan? Cuman bedanya yang satu pendek, yang satu panjang, kan gitu. Bahkan ada doa istiftah yang lebih pendek dari itu. Boleh nggak dibaca? Ya boleh. Maka ikhwah semuanya, bacaan sholat itu memang ada yang versi panjang, ada yang versi pendek. Dan kebetulan kita kalau di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Brunei, itu kebanyakan orang-orang yang mengaku sebagai pengikut mazhab Syafi'i. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i itu di beberapa pendapat, dan di hampir seluruh kebanyakan pendapat beliau, terutama dalam ibadah, itu sebenarnya adalah formulasi dari mengambil dalil-dalil dari Rasulullah SAW yang kira-kira dianggap paling banyak memberikan yang berpotensi memberikan kita banyak pahala, nah gitu. Jadi contoh kalau misalnya gini, dalam membaca Al-Fatihah, kalau di Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya Al-Fatihah itu ketika dalam sholat diawali dengan basmalah. Al-Imam Malik menyebutkan yang dalam sholat itu dalam membaca Al-Fatihah, basmalah itu nggak wajib, bahkan nggak perlu, nggak harus, nggak boleh baca Al-Fatihah, jadi langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Mazhab Hanafi bilang, ya baca Al-Fatihah itu di dalam sholat itu ya dibaca, tapi bacanya sir aja, pendek, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahnya Pak gede gitu. Itu karena disesuaikan. Kenapa Al-Imam Syafi'i menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim dibaca? Karena punya potensi kita dapat pahala lebih. Nah gitu. Jadi sama, maka bacaan-bacaan sholat yang sering kita diajari di sekolah atau kita ngajarin anak-anak kita itu adalah bacaan-bacaan sholat yang sudah diformulasikan oleh Al-Imam Syafi'i, dan kebanyakan itu memang bacaannya panjang-panjang. Supaya apa? Supaya potensi kita dapat pahalanya jauh lebih banyak tentunya. Tapi wallahu alam, yang memberikan pahala Allah SWT. Ketika dalam keadaan terdesak, boleh nggak kita ganti bacaannya jadi bacaan yang pendek? Boleh banget. Boleh, nggak ada salahnya. Dan tetap yang penting syaratnya adalah pernah diajarkan atau pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pertanyaan Bunda tadi, batasan sholatnya sampai mana? Ya cukup Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, semoga bisa menjawab pertanyaan dan semoga bisa menjadi manfaat untuk bersama. Jazakillahu khairan kasiran Bunda, semoga bisa menjadi manfaat. Jazakallah khair, Ustaz. Wa jazakillahu khairan kasiran Bunda. Kalau kita habisin di video dulu kayaknya, Ustaz ya. Ini masih ada 4 ini. Ada tim Ana lagi satu yang mau bertanya kayaknya. Silakan. Jadi kita lanjut ke Kak Nirmala Sari. Nah, silakan langsung ke pertanyaannya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ustaz, saya mau bertanya kan cara agar sholat kita itu bisa khusus, Ustaz. Apalagi kita kan perempuan, kebanyakan sholat di rumah ada menghadapi masalah, kadang kita itu sholatnya tidak khusus, Ustaz. Bagaimana cara agar sholat kita itu khusus, Ustaz? Saat kita di rumah, apalagi kita kan sholatnya kebanyakan di rumah, Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang menarik ya. Bagaimana caranya kita bisa sholat khusyuk? Ini PR bersama. Saya sendiri pribadi belum bisa sholat khusyuk. Tapi sejauh yang saya tahu, ikhwah semuanya, sholat itu bisa khusyuk ketika kita mengerti apa yang kita kerjakan. Jadi gimana sih caranya sholat itu bisa khusyuk? Caranya bagaimana? Yang pertama adalah kita harus mengenal apa itu sholat. Jadi biasa kita itu diajarin ya dari kita kecil itu, yang sering diajarkan itu adalah bagaimana cara sholat.
Tapi kita itu lupa mengajarkan diri kita kenapa harus kita sholat. Kenapa sih kita itu harus sholat? Kan ini kadang lupa kita ajarkan. Kenapa sih kita harus sholat? Ya, jawabannya nggak ada yang tepat. Semuanya punya jawabannya masing-masing dan semuanya punya punya potensi untuk menjawab yang berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing tentunya. Saya itu sholat untuk apa sih? Jawaban yang paling mengena adalah supaya kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka khusyuk di dalam sholat itu kan artinya tunduk. Artinya adalah ya khusyuk ya. Arti dalam arti bahasa Indonesia khusyuk ya khusyuk. Artinya adalah kita memaknai sholat tersebut. Makanya para ulama itu menyebutkan di rukun sholat itu pertama kan niat, kedua takbiratul ihram, yang ketiga baca al-fatihah, yang keempat ruku. Rukunya dilakukan dengan cara apa? Tuma'ninah. Bagaimana caranya sholat kita khusyuk? Maka jadikan tuma'ninah itu sebagai asas, sebagai rukun yang harus dikerjakan di dalam sholat. Apa sih yang namanya tuma'ninah itu? Tuma'ninah itu artinya memaknai. Artinya tuma'ninah itu bukan melama-lamakan bacaan, bukan melama-lamakan gerakan, bukan mempercepat gerakan, bukan mempercepat bacaan. Tuma'ninah itu artinya mencoba untuk meresapi, mencoba untuk memaknai apa yang kita sholat. Ketika kita mengangkat tangan untuk takbiratul ihram terus membaca Allahu Akbar, itu jangan cuma sekedar dibaca, tapi coba untuk dimaknai. Kenapa saya mengangkat tangan? Kenapa saya membaca Allahu Akbar? Apa sih Allahu Akbar itu? Nah, itu adalah arti dari tuma'ninah. Ketika kita lagi ruku, apa yang kita lakukan ketika ruku itu? Maka kita coba untuk memaknainya. Apa yang sedang kita lakukan ini? Kenapa kita melakukan ini? Kenapa saya baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi misalnya? Maka tuma'ninah itu adalah mencoba untuk meresapinya. Nah, insya Allah kalau misalnya kita tuma'ninah di dalam melaksanakan sholat, insya Allah akan khusyuk. Ya, seperti itu. Nah, salah satu cara dan juga tips supaya bisa tuma'ninah, supaya bisa memaknai, meresapi apa yang kita kerjakan, ikhwah semua adalah dengan mencoba untuk belajar bahasa Arab. Walaupun sekarang kita tidak punya akses belajar bahasa Arab, paling tidak kan sekarang ada terjemahan tuh. Maka terjemahannya dibaca, bukan dihafalkan. Maka ketika kita membaca Allahu Akbar, kan Allah Maha Besar. Coba kita resapi, oh Allah itu Maha Besar ya. Ketika kita bilang Allahu Akbar, hati kita tuh berbicara, ya Allah, Allah itu Maha Besar. Aku kan kecil. Jadi kalau misalnya aku minta hanya kepadamu ya Allah, aku berserah diri hanya kepadamu ya Allah, aku nurutnya sama kamu aja ya Allah, engkaulah yang Maha Besar, aku kan kecil. Nah, kan itu kan artinya kita mencoba untuk memaknai, kita coba untuk meresapi. Bunda-bunda mohon maaf ngapunten. Ini walaupun ini apa namanya? Tafsir nakal ya, tafsir nakalannya saya. Biasanya kalau misalnya kita menyerah, apa yang kita lakukan? Ngibarkan bendera putih kan? Atau apa yang biasa dilakukan? Angkat tangan. Ya nggak sih? Kita kan kalau nyerah itu kan, kalau udah nyerah, dah saya nggak mampu untuk melakukannya. Maka sama ketika, ini tafsiran nakal saya ya. Jadi ketika kita bilang Allahu Akbar takbiratul ihram, artinya kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita memaknai apa yang kita lakukan, apa yang kita baca di dalam sholat, itulah yang dimaksud dengan tuma'ninah. Maka tuma'ninah ini adalah salah satu tips untuk bisa mencapai sholat yang khusyuk. Semoga bisa menjawab pertanyaan bunda-bunda. Walaupun memang untuk menuju kekhusyuan itu adalah hal yang nggak mudah ya, dan saya pribadi jujur belum bisa khusyuk di dalam sholat. Semoga dengan ilmu yang ditambahkan hari ini bisa menjadi manfaat dan menjadikan sholat kita jauh lebih khusyuk kembali. Barakallahu fikum, semoga selalu dalam keberkahan. Jazakillahu khairan katsiran, semoga dibalas oleh Allah dengan balasan yang jauh lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita agak cepat mungkin Ustaz, biar efisiensi waktu. Siap. Nah, ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Tadi udah dibahas sebenarnya, cuma mungkin nggak terdengar, jadi saya balas via chat juga. Nah, ini ada pertanyaan yang sedikit berbeda dari yang lain. Kita lanjut di kolom chat dulu ya sebentar ya, Ustaz. Boleh, silahkan. Nah, dari Kak Dian Windu. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana caranya toharoh dan sholat wanita pasca operasi dengan baju operasi, memakai apa ini? Kateter.
apa ya, memakai mungkin bantuan untuk infus ya. Terus mana tadi? Dan alat infus di kedua tangan. Yang ditanyakan tadi bagaimana wudunya, mungkin toharohnya, berbersih, sucikan dirinya juga, sholatnya. Oke, coba saya jawab pertanyaan Kak Dian tadi ya. Memang sebagai salah satu syarat dari kita sholat, syarat sahnya sholat itu adalah ketika kita suci dari hadas dan juga najis. Bagaimana cara kita membersihkan diri kita dari hadas dan juga najis ketika pasca operasi misalnya. Maka ikhwah semuanya, di dalam Islam itu kata Rasulullah SAW, ad-dinu yusrun. Agama Islam itu adalah agama yang mudah. Kan? Agama yang mudah itu artinya ya simple aja. Kalau misalnya tidak bisa kita lakukan semuanya, berarti ya kita kerjakan yang kita bisa saja. Maka kalau misalnya pasca operasi, ya kita kerjakan toharohnya sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan. Kalau misalnya kita boleh berwudu, maka silahkan berwudu. Kalau misalnya kita tidak bisa berwudu, ya silahkan tayamum. Ada bagian-bagian ketika kita mau wudu, ada bagian-bagian yang tidak bisa tersentuh. Maka ya tidak apa-apa, tidak dilewatkan. Misal, mohon maaf ngapunten, kalau misalnya ada nggak kelihatan ya. Kalau misalnya di tangan kita itu ada jarum di sini yang tidak bisa kita lepaskan, tapi kita harus wudhu. Terus bagaimana? Dilewatin aja, tapi bagian yang lain yang bisa kita basuh jadi basuh. Tapi bagian yang ada jarumnya, misal tadi ada alat infus dan sebagainya, ya dilewatin saja. Misal tangan kita kelilit, tangan kita misalnya kita operasi habis patah tulang misalnya, kan biasa ada gipsumnya itu ya. Maka apakah gipsumnya dibasuh? Ya enggak juga, bukan gipsumnya dibasuh, tapi sisa tangannya. Tangan mana yang tidak digipsum, maka itu yang dibasuh. Nah, jadi kita sesuaikan saja semampu kita untuk mengerjakannya. Tapi bukan berarti harus meninggalkan semuanya. Bukan berarti, oh ini saya nggak bisa wudhu nih, terus wudhunya nggak dikerjakan. Kemudian langsung ganti tayamum. Ya nggak juga. Selama mampu untuk berwudhu, ya silakan berwudhu. Bagian-bagian yang tidak bisa tersentuh, ya dilewatkan tidak apa-apa. Yang penting ada bagian yang dibasuh, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Pun kalau misalnya tidak bisa berwudu, silahkan toharoh semampunya. Nah, jadi semoga bisa menjawab pertanyaan Kak Dian ya. Barakallahu fikum, semoga selalu dalam keberkahan. Jazakillahu khairan katsiran. Alhamdulillah, ini tersisa 3 di video Zoom ya, yang sudah angkat tangan. Ada Kak Nur Laila. Boleh Kak langsung? Bunda ya ini ya, Bunda Nur Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang sholat fajar, Ustaz. Biasanya kan namanya kita wanita ini kadang-kadang kalau ngurus anak, biasa sampai larut, kadang kita bangun subuhnya itu telat. Nah, biasanya bangunnya sudah 5:30, jadi tidak sempat. Apakah bisa dilaksanakan sholat fajarnya dulu, harus sholat subuh, atau sholat subuhnya saja? Gimana itu Ustaz? Makasih. Saya coba jawab Bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya sholat subuh kita ketinggalan gitu Bunda ya, terus kita pengen dapat fadilah gitu sholat fajar, apakah boleh kita sholat fajarnya di jam waktu kita bangun tidur? Nah ini pertanyaan sering banget ditanyakan ya. Jadi Bunda gini, yang bangun kesiangan itu nggak cuma kita, bahkan Rasul pun mohon maaf ngapunten pernah kesiangan. Tapi ini bukan kesalahan beliau ya, maksudnya ini memang pembelajaran dari Allah SWT. Ceritanya gini, jadi pada suatu ketika Rasul dan juga teman-teman ketika itu keluar dari kota Madinah, dan ada kayak camping gitu ya, maksudnya emang ada perjalanan dan harus bermalam. Ketika dalam bermalam itu harusnya Rasulullah SAW menjadi jaga malam untuk bisa membangunkan teman-teman yang lain sholat subuh. Tapi ketika itu inisiatif dari Bilal, udahlah Rasul saya aja yang jaga malam, antum tidur aja istirahat. Dan ya karena Allah itu maha bijaksana, Bilal ketika itu seharusnya bangun pagi, tiba-tiba dibuat oleh Allah SWT tertidur pulas hingga bangunnya ketika itu matahari sudah terbit.
Artinya kan sholat subuhnya udah terlambat ya. Dan itu satu karavan, satu kafilah itu nggak ada yang bangun dan Rasul termasuk di dalamnya. Nah, ketika bangun itu, ketika Bilal bangun dan sudah pagi, maka membangunkan Rasulullah ya senyum aja gitu. Dan apa yang dilakukan Rasul? Rasul kemudian memerintahkan teman-teman semuanya untuk siap-siap sholat subuh berjamaah. Dan Rasul masih sempat untuk sholat sunnah fajar terlebih dahulu. Jadi ketika kita kesiangan, apakah kita boleh sholat fajar sebelum sholat subuh yang kesiangan tadi? Ya boleh. Tapi kalau misalnya lagi buru-buru, pastikan yang wajibnya selesai dikerjakan. Jadi jangan sampai kita nyari yang sunnah jangan sampai kita mencari yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Yang penting yang wajibnya dilaksanakan. Tapi di sini mohon maaf teman-teman semuanya, saya tidak memberikan I'm not encouraging teman-teman ya, tidak memberikan motivasi teman-teman untuk bangun subuh, nggak apa-apa lah, bangun subuhnya terlambat, Rasul aja pernah terlambat, bukan gitu. Tapi ini sebagai gambaran yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, gimana kalau misalnya kondisi kita tiba-tiba harus terlambat bangunnya, atau tiba-tiba memaksa kita bangun terlambat gitu. Ya tentunya ada pahala yang dikurangi di situ, tapi boleh dikerjakan. Tapi sekali lagi, jangan sampai kita mencari yang sunnah, mengejar yang sunnah, tapi meninggalkan yang wajib. Barakallahu fikum, semoga menjadi keberkahan, menjadi manfaat. Jazakillahu khairan katsiran, semoga dibalas oleh Allah dengan balasan yang jauh lebih baik. Amin. Amin ya Rabbal. Kita maksimalin sampai jam 10 ya Ustaz ya. Boleh, silahkan. Kita lanjut di video lagi. Ini ada dari Uken Chan. Keren namanya ini. Bang Uken. Dari mana, Bang? Suaranya nggak ada, suaranya. Mic-nya belum hidup kali. Sudah hidup belum? Sudah. Belum ya? Belum. Agak ribut kayaknya tadi. Atau kita sudah siap, Bang Uken? Kita lanjut ke berikutnya mungkin sambil disiapin dulu ya mic-nya. Dari apa ini? Sukriani. Dari Sukriani. Ada masih orangnya? Kak Sukriani. Bang Sukriani atau? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz dan yang lain, Ana nggak bisa aktifkan kamera. Ini ada pertanyaan yang saya mau ajukan ke Ustadz. Biasanya kalau kita sholat, ini sih pernah kejadian di Ana sendiri. Ana lupa di rakaat pertama itu sujudnya kan 2, kelewat 1, maksudnya kelupa 1. Jadi nanti bangun rakaat kedua, baru saya ingat kayaknya tadi baru rakaat pertama sujud 1 kali deh. Tapi Ana lanjut terus. Itu bagaimana Ustadz? Lalu itu aja dulu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya jawab pertanyaannya kakak tadi ya. Kalau misalnya kita lupa mengerjakan apa yang ada di dalam sholat, apa yang harus kita lakukan, yang pasti kalau misalnya kita lupanya, cepat ingatnya, kayak tadi kejadian kita sujud, baru sekali kemudian sudah naik, tapi ingat sebenarnya, maka yang harus dilakukan adalah kita kembali sujud, melengkapi pekerjaan yang belum kita selesaikan. Jadi harus dituntaskan dulu, baru kemudian kita naik lagi ke atas.
Tapi kalau misalnya keadaan mohon maaf tiba-tiba kita lupanya mungkin udah lewat 2 rakaat, sudah lewat 3 rakaat, atau sudah kita di akhir baru ingat apa yang kita kerjakan, maka yang dilakukan adalah sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu bagaimana melakukannya? Sujud sahwi itu biasanya dilakukan sebelum salam. Jadi ketika tasyahud akhir, ketika kita sudah sholawat, kemudian sebelum kita assalamualaikum ke kanan, kita sempatkan untuk sujud 2 kali. Sujud yang pertama baca subhana rabbiyal subhana man la yanamu wa la yashu. Ya, itu. Kemudian duduk sebentar, kemudian sujud kembali, baca yang sama subhana rabbiyal subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian kita duduk ya, dan kemudian diikuti dengan salam. Jadi kalau misalnya masih di dalam gerakan sholat, ikhwah semuanya, kalau misalnya kita lupa mengerjakan apa yang harus dikerjakan di dalam sholat, maka kerjakan, disempurnakan. Kalau dia ingatnya cepat ya, ingat misalnya langsung ingat gitu, maka diselesaikan. Yang harusnya kita tahiyat awal misalnya, tapi tiba-tiba berdiri, maka ya duduk kembali. Tapi emang ada kalanya ikhwah semuanya kita itu lupanya, ingatnya baru terakhir, maka digenapkan yang lupa tadi dengan sujud sahwi. Nah, tapi ada juga perkara ikhwah seperti ini. Kita sholat, misalnya sholat zuhur, kita lupa ini rokaatnya ini rokaatnya masih rokaat ketiga atau rokaat keempat. Maka yang mana yang harus kita ikuti? Yang diikuti adalah ambil yang jumlahnya kira-kira paling banyak. Kalau misalnya kita nganggap ini rokaat ketiga apa rokaat keempat ya? Ambil yang paling sedikit. Ya kita anggap aja itu rokaat yang ketiga. Ya, tapi kalau misalnya kita kekeh kayaknya itu rokaat keempat juga nggak ada masalah sebenarnya, karena di dalam kaidah fikih itu ada narasi disebutkan al yakinu la yuzalu bisyakki. Jadi apa yang kita yakini itu nggak bisa merubah sesuatu yang kita syak itu ragu. Jadi kalau misalnya yakin 4 rakaat ya nggak apa-apa, anggap aja itu 4 rakaat. Tapi kalau mau main aman, ambil yang sedikit ya. Misalnya kalau misalnya seharusnya kita mengerjakan 4, kita anggap ini 3 rakaat, udah 3 rakaat apa masih udah 4 rakaat nih, anggap aja 3 rakaat. Nah gitu, kalau mau aman. Tapi ya tentunya masih banyak pendapat-pendapat dari ulama yang lain, dan ini cuma beberapa dari pendapat ulama yang saya ketahui. Jazakillahu khairan katsiran, barakallahu fikum. Syukran Ustaz. Bisa satu pertanyaan lagi Ustaz? Ini yang boleh, selalu silakan. mengganjal di ini. Biasanya kan kita sholat berjamaah, lalu maksudnya kita masbuk terlambat di sholat maghrib. Seumpama rakaat pertama ketinggalan, lalu masuk di rakaat kedua, berarti itu tahiyatnya sampai 3 kali ya Ustaz? Jadi kita masuk dari rakaat kedua atau ketiga? Berarti tahiyatnya 3 kali. 3 kali ya? Ini juga pendapat ya, tapi setahu saya gitu. Jadi kita genap. Jadi misalnya kan kita 3 rakaat kan. Rakaat pertama kita ketinggalan, rakaat kedua kita lakukan, rakaat ketiga kita lakukan, kemudian ditambah dengan rakaat selanjutnya sebagai pelengkap dari rakaat pertama yang ketinggalan. Kan seperti itu ya. Terus yang di rakaat ketiga yang kita ketinggalan tadi, apakah kita tetap ada tahiyat akhir, tahiyat awalnya masih tetap? Karena apa? Karena anggapannya karena rakaat kedua yang kita lakukan tadi, itu anggapannya adalah rakaat pertama yang kita lakukan. Jadi, terus apakah kita di sini tahiyat awal? Iya, tahiyat awal. Karena apa? Ju'ilal imamul yu'tamma bihi. Imam itu ada untuk diikuti. Maka kita ikuti imamnya. Imamnya tahiyat, kita tahiyat. Imamnya berdiri, kita berdiri. Nah, sama. Jadi, apakah ketika dalam sholat maghrib ketika kita masbuk tadi tahiyatnya 3 kali, ya tahiyatnya 3 kali. Tapi hitungannya tahiyat yang pertama itu tidak dihitung. Ya, jadi dia cuma pelengkap aja karena kita harus ngikutin si imam. Pertanyaannya ya, kenapa harus masbuk? Kan kalau masbuk jadi repot kan, tahiyatnya jadi 3 kali, makanya jangan masbuk kalau sholat ya. Barakallahu fikum, jazakillahu khairan katsiran. Iya Ustaz, makasih, syukran. Afwan untuk semua. Afwan. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Bang Uken udah aman nih ya? Kecil sekali suaranya.
Ini tim kita ini, Ustaz, yang streaming videonya, streaming kajiannya. Masya Allah. Mungkin ada yang- Assalamualaikum Ustaz. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sedikit bertanya. Jadi yang pertama lagi kan. Yang pertama gini Ustaz. Merapatkan kadang enggak setiap imam sih. Kadang beberapa imam yang bilang kepada kita bahwa sebelum sholat untuk merapatkan softnya gitu. Nah, dalam konteks merapatkan soft kan kadang orang mikirnya ya yang penting rapat aja lah, yang penting berdekatan gitu. Nah, sedangkan setahu saya merapatkan soft itu sampai kaki itu antara tumit kaki dari seseorang ke seseorang lain itu nempel gitu. Nah, dan itu adalah sebuah sunnah yang Rasulullah contohkan gitu kan, dan sahabat-sahabat juga melakukannya gitu. Nah, yang menurut Ustadz nih ya, seurgen apa hal itu gitu kan menjadi sebuah gambaran jamaah, kalau itu jamaah itu sebuah yang melakukan merapatkan soft itu jamaah yang kuat dalam berbaris atau melakukan jamaah gitu. Maksudnya dalam konteks di luar sholat gitu. Dia nanti misalnya dalam organisasi dia kuat nih, jamaahnya kuat karena gambarnya dari merapatkan softnya itu gitu. Atau misalnya gini, kita melihat teman-teman kita atau jamaah lain itu sudah dikatakan oleh imam itu untuk merapatkan soft tapi tidak melakukan hal itu gitu. Apakah kita memaklumkan karena sebuah hal yang sunnah atau melumrahkan apa yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar atau seperti apa saat gitu? Itu pertanyaan dari Anis. Syukran. Afwan. Oke, jazakumullah khairan katsiran sudah mau bertanya. Ini pertanyaan. Tadi pertanyaannya adalah apakah pendapat saya? Ini berat sekali kalau misalnya apa pendapat saya, karena saya ini belum mau tabar ya pendapatnya. Jadi tapi ya tadi kita coba untuk menjawab bersama ya. Tapi ikhwah semuanya memang ada ada bahasan ya, ada narasi bahwasanya kalau misalnya kita sholat berjamaah itu harus rapat. Rasulullah SAW pernah menyampaikan sawu sufufakum, luruskan barisan, sawu tadilu ya, lurus dan juga rapatkan. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf, karena lurusnya barisan, rapatnya barisan itu min iqamati shalah, adalah bagian dari kesempurnaan dari sholat berjamaah itu sendiri. Maka sholat berjamaah itu tidak sempurna kalau jamaahnya itu terputus-putus, kalau jamaahnya itu renggang-renggang. Nah, ini gambar karena narasi hadis ini, maka ada beberapa pendapat. Al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwasanya imam itu punya kewajiban untuk mengingatkan makmumnya untuk merapatkan barisan. Bahkan ekstrimnya beberapa pengikut Al-Imam Asy-Syafi'i itu menyebutkan bahwasanya imam itu tidak boleh memulai sholatnya kecuali jamaahnya sudah rapi. Jadi harus, kalau misalnya dalam kultur Indonesia kan imamnya biasa bilang sawu tadilu, sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufuf min tamami iqamati shalah, diluruskan dan dirapatkan barisannya Pak Bu. Itu kan karena kita hidup di kalangan masyarakat yang mayoritas bermazhab Syafi'i, dan di mazhab Imam Syafi'i memang kewajiban seorang imam untuk mengingatkan makmumnya untuk merapatkan barisan. Jadi harus rapat dulu. Silakan rapat dulu. Bahkan ya tadi ekstrimnya kalau belum rapat nggak boleh memulai sholat. Nah gitu. Akan tetapi beberapa imam yang lain berpendapat bahwasanya meluruskan sholat itu bukan kewajiban si imam. Meluruskan dan juga merapatkan, bahkan kalau di dalam mazhab Al-Imam Malik kalau tidak salah, mohon maaf kalau misalnya salah, itu menyebutkan nggak boleh. Dibiarin aja, mau renggang, mau lurus, mau enggak, nggak apa-apa. Yang penting kita sholat berjamaah. Nah gitu. Jadi kalau misalnya menurut saya apakah urgen bahwasanya sholat berjamaah itu harus rapat? Ya urgen, kita sholat itu harus rapat, harus berjamaah, karena satu ya tasfiyatus sufuf, ittihadus sufuf itu penting. Kalau misalnya tadi narasinya adalah seurgen apa jamaah kita itu harus harus rapat barisannya.
Karena rapatnya barisan itu kan bukan narasinya ketika ibadah saja, tapi apa namanya, dalam kehidupan sosial kita, baik kehidupan sosial dan juga kehidupan spiritual kita. Yang bahasanya emang harus rapat. Maka seurgen itu kalau misalnya menurut Sinyalnya hilang kayaknya ini. Bentar. Kita tambahin lagi. Nah, sudah. ya, mohon maaf. Tapi coba saya lanjutkan tadi ya. Tapi sebagai gambaran ikhwah semuanya, merapatkan soft itu sekali lagi ada dua pendapat. Ada yang memberikan pendapat bahwasanya itu wajib untuk dilakukan, ada yang menyebutkan bahwasanya itu bukan hal yang wajib untuk dilakukan. Ada yang menyebutkan itu tadi kalau misalnya dibilang abangnya tadi itu kan hal yang sunnah. Apakah kita harus melumrahkan hal yang sunnah? Jadi kalau misalnya ndak lurus, ndak rapat, apakah ya kita maklumi saja atau gimana? Ini sudah menjadi pembahasan lama ya, 1.200-an tahun yang lalu udah pernah dibahas dan didebatkan oleh para ulama, karena ini apa namanya, ikutannya harus kita ikutin yang mana nih, karena narasi hadisnya Nabi Muhammad juga nggak pernah menyebutkan lurus dan juga rapat itu yang seperti apa. Karena kan bahasa hadisnya kan sawus fakum fa inna tasbiyatus sufuf min tamami iqsal. Cuman menyebutkan urgennya aja, yang bahwasanya sholat itu harus rapat, sholat itu harus lurus, sholat itu harus barisannya harus lurus dan juga rapat. Kan cuman bahasnya itu, tapi tidak pernah menyebutkan bagaimana bentuk rapat itu, bagaimana bentuk lurus itu, kan tidak pernah disebutkan. Hingga akhirnya para ulama ketika itu berbeda pendapat. Maksudnya yang dimaksudkan taswiyatus sufuf itu yang seperti apa? Ya maksudnya adalah sofnya ada. Kalau misalnya sofnya tidak ada, maka tidak boleh dilaksanakan sholat berjamaah. Masa yang satu sholat di depan, satu sholat di belakang, kan nggak mungkin seperti itu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, taswiyatus sufuf itu adalah ketika sholatnya itu berdampingan rapat. Maksudnya rapat itu bagaimana? Ketika pundak bertemu dengan pundak, gitu kan? Kalau misalnya, nah sekarang kita ikuti yang mana? Maka kalau jawaban seperti ini, ikhwah semuanya, yang mana harus kita ikuti? Pendapat pertama atau pendapat kedua, atau ada beberapa pendapat yang lainnya? Yang mana harus kita ikuti? Maka ikutilah yang paling sering terjadi di sekitaran kita. Kalau dalam bahasa fikihnya adalah al-adah muhakkamah. Apa yang sudah menjadi kebiasaan suatu kaum di situ, maka itu adalah hukum yang berlaku. Kalau misalnya di Masjid Ismuhu Yahya misalnya diberlakukan sholat yang rapat dengan pundak ketemu pundak, tumit bertemu tumit, maka ya kita ikuti yang itu. Tapi kalau misalnya kita sholat di masjid di mana jamaahnya di situ renggang-renggang, ya kita ikuti saja. Kalau misalnya mau merapatkan boleh, kalau misalnya kita renggang, tapi renggangnya jangan terlalu panjang, tentunya ada batasan tertentu. Maksudnya ya tetap di tidak harus bersentuhan ya, maksudnya kan tapi ya tidak bersentuhan tapi tidak terlalu renggang juga, maksudnya seperti itu, ya tidak ada jadi masalah. Kembali lagi kaidah fikihnya adalah al-adah muhakkamah. Ini dalil ya. Dalil al-adilah al-mukhtalafah fiha, salah satunya adalah al-adah muhakkamah. Kebiasaan-kebiasaan yang terjadi itu boleh dijadikan hukum asal, hukum dasar. Maka yang mana harus kita ikuti pendapat ulama tadi? Apakah yang pertama ketika kita melumrahkannya, atau kita berusaha untuk terus menjaga lurus dan juga rapatnya barisan? Ya jawaban saya adalah ikuti adah atau kebiasaan yang berlaku di masjid tersebut. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk sepaham dengan kita, dan juga kita tidak diwajibkan untuk sepaham dengan paham orang lain. Jadi disesuaikan saja dengan apa yang biasanya terjadi di lingkungan masyarakat kita. Karena semuanya, dua-duanya itu berasal dari pendapat ulama dan sama-samanya mu'tabar. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih pertanyaannya Bang Uken. Jazakallahu khairan katsiran. Semoga dibalas oleh Allah dengan balasan yang jauh lebih baik. Siap. Aman ya, Uken. Nah, kita ini lanjut ke penanya terakhir sebagai penutup kajian malam hari ini. Ini Kak Erna, kayaknya tadi sebenarnya
penanya pertama cuma keluar. Kita lanjut lagi sesi 2 tadi, keluar lagi. Jadi kayaknya pertanyaannya penting, jadi kita habisin saja sebagai penanya penutup untuk kajian fikih malam hari ini. Silakan Kak Erna. Maaf tadi Ustadz, keluar masuk, soalnya jaringannya dan juga hujan. Ya. Langsung. Allah masih benar ya. Bentar. Pertanyaannya pertama, hukum pakaian yang terkena tajnya, lalu kita sholat menggunakan pakaian tersebut bagaimana Ustadz? Yang kedua itu, kalau tempat di atas sajadah kita kejatuhan tai cicak, sadarnya setelah sholat, hukumnya bagaimana? Yang ketiga, kita harus bagaimana sholat jika tidak mengetahui kiblatnya, terutama saat sedang berada di atas kapal. Keempat, sah sholat jika menutup aurat. Bagaimana hukumnya Ustadz jika menggunakan mukena yang tembus pandang dari kejauhan? Yang kelima, jika kita sedang sholat lalu mendengarkan teman bercanda, kemudian kita tersenyum, apakah sholatnya batal? Yang keenam, mendahului imam itu membatalkan sholat. Lalu bagaimana hukumnya jika makmum gerakannya membersamai imam? Itu Ustaz, terima kasih. Masya Allah, ada 6 ya Kak ya. Yang pertama tadi pakaiannya terkena tai cicak Ustaz ya. Kedua, sajadahnya. Sadarnya ketika selesai sholat. Ketiga tadi arah kiblat. Nah, mungkin sudah dicatat juga, boleh langsung dijawab juga Ustaz. Oke, coba saya jawab ya kakak pertanyaannya. Terima kasih, jazakillahu khairan kasiran. Tadi pertanyaannya bagaimana kalau misalnya pakaian, apa hukumnya pakaian kita kalau misalnya terkena najis? Contoh misalnya tadi tai cicak ya. Ini pertanyaan pertama sama kedua, ini saya jawab bersamaan saja. Ikhwah semuanya menggunakan pakaian dan juga tempat seperti sajadah atau tempat sujud yang ada kotorannya itu dapat menyebabkan sholat kita batal. Karena apa? Karena karena syaratnya ada yang tidak terpenuhi. Syarat sholat tadi kan pertama, kita harus suci dan juga bersih badan kita dari hadas dan juga najis, begitu pula pakaian serta tempat kita. Tapi bagaimana kondisi kalau misalnya kita tidak sadar bahwasanya pakaian kita ada kotorannya di situ? Maka hukumnya adalah hukumnya adalah tidak apa-apa. Jadi nggak ada masalah. Misalnya kita sholat di sajadah atau sholat di pakaian kita, sholat menggunakan pakaian yang ternyata pakaian tersebut wal'iyadzubillah terkena kotoran. Kita sadarnya waktu buka pakaian, oh kok ada kotoran ini, gimana sholat saya, apakah batal? Sholatnya tetap sah. Karena apa? Diambil hukumnya yang paling lalu. Kan kita nggak tahu, baru tahunya sekarang. Karena kita tahunya sekarang, maka pakaian tersebut pakaian tersebut tidak bisa kita gunakan untuk sholat selanjutnya. Karena tahunya dari sekarang. Kan tadi belum tahu. Karena tadi belum tahu, maka pakaian kita masih dianggap suci, masih dianggap bersih. Sajadah kita masih dianggap suci, masih dianggap bersih, tapi tidak bisa digunakan untuk sholat selanjutnya. Kan seperti itu. Jadi hitungannya adalah kapan kita tahunya. Kalau misalnya tahunya setelah sholat, maka sholatnya tetap sah. Maka sajadahnya masih boleh, maka sajadahnya tidak menjadikan sholat kita batal. Jadi silahkan saja, tapi untuk selanjutnya harus dibersihkan terlebih dahulu, hingga akhirnya sholat-sholat selanjutnya menjadi sholat yang sah. Kemudian selanjutnya adalah tidak mengetahui arah kiblat. Bagaimana kalau misalnya kita tidak mengetahui arah kiblat? Contoh kalau misalnya lagi di atas pesawat. Contoh yang lain ketika kita di atas mobil. Contoh yang lain ketika di atas kereta. Kan kita kalau sholat nggak bisa mengarahkan badan kita kemana-kemana. Terus bagaimana? Nah, kalau kiblat itu kita tidak mengetahui tempatnya, maka arahkan badan kita kemana yang kita anggap itu kiblat. Karena ya dalam dasarnya adalah lillahil masyriq wal maghrib. Jadi timur barat itu kan semuanya punya Allah SWT. Ketika kita tidak tahu kemana arah kiblat kita, maka arahkan badan kita ke arah yang kita anggap itu adalah kiblat. Jadi tidak ada permasalahan. Yang penting kan kita sudah mencoba untuk menghadap kiblat. Masalah itu salah dan juga keliru, ya tidak apa-apa. Selama kita masih berikhtiar dan tidak ada kesengajaan di situ. Kan sering banget kalau misalnya kita lagi jalan-jalan ke kota atau lagi visit ke kota yang lain ya, misalnya kita nggak tahu arah kiblat, kita sholat, tahu-tahu ternyata kita membelakangi kiblat. Apakah sholatnya sah? Sholatnya tetap sah karena kita melakukan sholat itu atas dasar ketidaktahuan. Tapi kan kita sudah berusaha untuk mencari mana arah kiblat, kemana harusnya kita menghadap. Bahkan dalam satu kondisi ikhwah semuanya, kalau misalnya kita betul-betul sangat ragu dan nggak tahu harus gimana, maka sholatnya hadaplah ke arah manapun itu.
Ya, contoh misalnya ikhwah arah mohon maaf, rokaat pertama ngadep ke sana, rokaat kedua ngadep ke sana, rokaat ketiga yang ke belakang, rokaat keempat ke kiri. Itu tapi dalam kondisi betul-betul kita sudah bingung mana arah kiblat. Nah, kan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita tahu arah kiblatnya, ya kita usahakan untuk terus menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau misalnya di atas mobil, bagaimana ketika di atas bus misalnya? Apakah kita boleh sholat menghadap yang lain? Ya boleh, silahkan. Karena tidak bisa kita mengatur tempatnya ya, dan itu karena terpaksa. Maka boleh saja di atas. Kalau di atas kapal bagaimana? Ya diarahkan saja sebagaimana kita tahunya itu adalah arah kiblat. Ya, semoga bisa menjawab ya. Jadi tidak ada masalah ketika kita tidak tahu arah kiblatnya, kemudian kita menghadap arah yang kita anggap adalah kiblat. Kemudian tadi salah satu syaratnya adalah menutup aurat ketika di dalam sholat. Maka apakah boleh kita menggunakan mukena yang transparan atau yang timbul? Maka jawabannya tidak boleh. Cari yang maksudnya dapat menutup seluruh bagian tubuh kita. Jangan sampai menggunakan mukena yang timbul ya, yang timbul. Jangan menggunakan, makanya biasanya pakai ya yang normal-normal aja lah, nggak usah yang macam-macam. Yang paling tidak bisa menutup seluruh bagian aurat perempuan untuk mukena. Untuk yang selanjutnya itu adalah sholat. Kalau misalnya tadi mendahului gerakan sholat, apakah mendahului gerakan sholat, seorang makmum mendahului gerakan sholat itu dapat menyebabkan sholatnya tidak sah. Tapi gimana kalau misalnya gerakan makmum membersamai gerakan imam, apakah sah atau tidak? Maka di sini ada dua pendapat. Mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan ini pendapat siapa karena ya keterbatasan ilmu kami. Tapi ada dua pendapat ikhwah semuanya. Yang pertama menyebutkan bahwasanya sholatnya batal. Ini pendapat saya lupa antara al-imam Hanafi atau al-imam Hanbali yang menyebutkan, saya lupa antara kedua itu. Jadi menyebutkan membersamai gerakan imam itu dapat membatalkan sholat. Tapi ada juga yang berpendapat bahwasanya tidak apa-apa, tapi itu adalah hal yang tidak harus dikerjakan. Jadi untuk selanjutnya jangan dikerjakan lagi. Maka memang paling tepat makmum itu bergerak setelah imamnya bergerak. Jadi Allahu Akbar baru dia ikut gitu. Tapi ya ini tadi beberapa pendapat, ada yang memperbolehkan, ada yang membiarkan, ada yang nggak apa-apa. Tapi ada juga yang menyebutkan hal tersebut dapat membuat sholat kita batal. Wallahu a'lam bishawab. Semoga tadi pertanyaannya semuanya bisa terjawab. Semoga bisa menjadi manfaat. Terima kasih kakak sudah mau bertanya. Jazakillahu khairan katsiran. Semoga dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang jauh lebih baik. Barakallahu fiikum. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kak Erna tadi hilang. Insyaallah begitu ya, Kak Erna. Oh tadi ada satu lagi ya. Ketika mendengar teman bercanda dan kita tersenyum ketika sholat, gitu kan. Apakah batal sholatnya? Batal. Ya batal. Tersenyum, tadi, tertawa, bercanda itu dalam sholat batal, membatalkan sholat. Siap. Tadi juga ada disampaikan di sesi materi sebenarnya ya, Kak Erna ya, tentang tertawa dan tersenyum diakibatkan bercanda selain ketika menghayati surah yang dibaca. Insyaallah, alhamdulillah sudah pukul 10 lewat ini Ustaz ya, afwan waktunya agak panjang. Nah, semoga kita di sesi malam hari ini, kawan-kawan semuanya jamaah ayah bunda kakak yang hadir malam hari ini, banyak ilmu yang bisa kita ambil malam hari ini, kita terapkan, kita ajarkan juga ke keluarga dan anak, kalau yang punya anak ya. Semoga ada hikmah dan ilmu yang bisa kita gunakan, terapkan untuk kehidupan kita. Kita juga ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz Imam Subardja karena sudah meluangkan waktu semalam ini. Tadi juga di kolom chat ada yang menyampaikan di sini sudah jam 11 lewat Ustadz. Karena perbedaan waktu tadi. Masya Allah. Jadi insya Allah kita lanjut lagi nanti sesi kajian fikihnya di pekan depan mungkin atau pekan-pekan berikutnya. Kita selesaikan jadwal dulu. Semoga kita diberikan umur yang panjang untuk senantiasa masih bisa belajar mempersiapkan kematian kita bertemu Sang Ilahi. Mungkin itu Ustaz, afwan juga makan waktu banyak ya Ustaz ya. Syukran jazakallah khairan kasiran, telah banyak berbagi dan meluangkan waktu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan para donatur sidak ya. Semoga terpuaskan semuanya.
Ini ada. Amin, amin, ya Tadi Rabbal udah alamin. banyak yang izin, Wajazakumullah khairan katsiran. banyak yang izin live, sekalian terima kasih tadi udah banyak. Insyaallah begitu kita akhiri sama-sama mungkin Ustaz dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz. Izin kita tutup Zoom malam hari ini, sudah larut 3. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, saya mohon pamit izin. Barakallahu fikum semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.